Bab 1371, Seni Setan Penyerap Surga dan Pil Surga Bintang 9. Bisakah itu dilakukan? Lin Ming sangat ingin mendapatkan gumpalan jiwa Tian Mingxi. Untuk lebih menyadari pemahaman hukum dan juga memahami metode penanaman di dalamnya adalah kekayaan yang sangat berharga. Pencapaian Tian Mingxi dalam hukum ruang dan waktu sangat tinggi. Tentu saja, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk secara langsung menyesuaikannya untuk dirinya sendiri, namun mampu merenungkan hukum ini di masa depan akan menjadi keuntungan yang tak ternilai harganya. Itu seharusnya bisa dilakukan. Saat Mo Eversnow berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar dengan api energi putih redup. Api ini mendekati Tian Mingxi, membungkus sisa jiwa itu. Gumpalan jiwa yang tersisa itu mengeluarkan seruan nyaring saat ia berlari, tidak mau menyerah pada nasibnya yang dimurnikan. Namun, di hadapan Mo Eversnow, semua yang dilakukannya sia-sia. Dengan suara ringan, sisa jiwa ilahi ini langsung dihancurkan oleh Mo Eversnow, berubah menjadi energi jiwa murni. Kemudian, tanpa jeda, Mo Eversnow menempatkan gumpalan energi jiwa ini ke dalam ruang kubus ajaib. Bajingan, triliunan mil jauhnya di alam ilahi, di kedalaman tanah suci Skydark, Tian Mingxi berteriak kesakitan. Dia menyerang, membuat meja di depannya terbalik. Meja ini terbuat dari batu dewa abadi dan beratnya lebih dari 100.000 jin, namun tetap terlempar seperti selembar kertas. Semua tinta dan kertas di atas meja terpelintir menjadi abu oleh aliran energi yang bergejolak. Mati, kalian semua akan mati. Rambut Tian Mingxi acak-acakan. Tangannya digenggam erat di dahinya. Wajahnya pucat pasi, bercucuran keringat. Kehilangan tangan saja tidak cukup untuk membuatnya sangat menderita. Namun, kehilangan sedikit jiwa ilahinya sebenarnya telah menyebabkan kerusakan serius pada lautan spiritualnya. Untuk secara paksa memotong sebagian dari jiwanya dan kemudian menghancurkan bagian itu sepenuhnya, rasa sakit dan kehilangan yang menyiksa ini dapat dibayangkan. Lin Ming, dan wanita itu, mata Tian Mingxi menjadi merah darah. Dia berlutut, darah menetes dari sudut matanya. Gagal dalam misi ini merupakan serangan serius terhadapnya. Bagi Tian Mingxi, kehilangan 12 elit muda paling menonjol di tanah suci Skydark dalam sekali jalan bukanlah apa-apa. Namun kehilangan avatarnya, hal ini menyebabkan kerusakan parah pada energi asalnya. Jiwa dan tubuhnya sama-sama menderita kerugian yang sangat besar. Tangan yang telah dia kendalikan hingga hampir mencapai setengah langkah ranah Empyrean kini telah hilang selamanya, dan ini akan menciptakan hambatan besar bagi tujuan masa depannya untuk menjadi seorang Empyrean. Tian Mingxi memiliki perkiraan pemahaman tentang apa yang terjadi di saat-saat terakhir pertempuran. Biasanya, ketika tetua tertinggi membuat avatar, avatar ini tidak akan memiliki kemampuan untuk berbagi kenangan. Misalnya, ketika Empyrean Divine Dream menciptakan avatarnya, itu hanyalah inkarnasi yang diciptakan oleh budidayanya selama beberapa ratus tahun, itu tidak menyimpan sedikitpun jiwanya sama sekali. Setelah avatar ini habis, avatar itu hilang. Tapi avatar Tian Mingxi berbeda. Karena berisi gumpalan jiwanya, dia dapat memperoleh beberapa informasi yang dikirimkan dari avatarnya. Dengan demikian, dia mengetahui bahwa meskipun planet tumpahan langit tampak seperti planet kecil yang tidak berarti di antara miliaran lebih dunia di alam bawah, sebenarnya planet ini berisi rahasia yang menggemparkan. Siapa yang meninggalkan warisan mereka di Sky Spill Planet? Tian Mingxi meraih pilar dan menarik dirinya ke atas. Sisi kanan wajahnya berlumuran darah. Warisan ini pastinya ditinggalkan oleh karakter level Empyrean, dan kemungkinan besar merupakan eksistensi yang luar biasa di antara para Empyrean. Kalau tidak, bagaimana dampak dari teknik kutukan itu bisa bertahan selama puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun terakhir? Ketika avatar Tian Mingxi memasuki stepa pembantaian darah, ia tidak dapat sepenuhnya menghindari pengaruh kutukan. Jika bukan karena kutukan secara alami lambat bekerja, maka avatarnya kemungkinan akan menerima kerusakan yang luar biasa sebelum bertemu Lin Ming. Planet tumpahan langit. Sayang sekali, mata Tian Mingxi bersinar dengan cahaya dingin. Karena pesona Empyrean yang melindungi planet tumpahan langit, jati dirinya tidak dapat sampai di sana. Dan bahkan jika dia mengirim avatar ke bawah, kekuatannya harus ditekan hingga ke alam laut ilahi. Itu tidak bisa menampilkan kekuatan aslinya. Jika avatar itu jatuh ke dalam formasi susunan yang ditinggalkan oleh seorang Empyrean tak dikenal, ia akan benar-benar mati tanpa kuburan. Untuk formasi susunan yang ditinggalkan oleh karakter top seperti itu, jika ada permusuhan sama sekali terhadap Tian Mingxi, bahkan jika jati diri Tian Mingxi muncul di sana, kemungkinan besar dia akan binasa. Tian Mingxi hanya bisa melihat peluang keberuntungan dari Sky Spill Planet, tapi tidak bisa memakannya sama sekali. Terlebih lagi, dia tidak bisa lagi tinggal di Demon Dawn Great World. Begitu pengkhianatannya terungkap, dia hanya bisa mencari tempat untuk bersembunyi dan menunggu bencana besar tiba. Meski begitu, saat dia berpikir untuk melepaskan tanah suci Skydark yang telah dia habiskan selama 50.000 tahun dan upaya serta energi yang tak ada habisnya untuk membangunnya, dia merasakan jantungnya berlumuran darah. Semua masalah ini diberikan kepadanya oleh Lin Ming. Lin Ming, aku akan mengingat dendam hari ini. Ketika bencana besar tiba, aku akan membuatmu mati 100 kali lebih banyak. Tian Mingxi mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya begitu keras hingga kukunya menusuk daging dan darahnya. Dan pada tunggul tangannya yang terputus, daging dan darahnya mulai menggeliat. Dengan suara berderak, tulang lengannya mulai tumbuh kembali. Pembuluh darah dan meridian terbentuk, diikuti oleh otot dan akhirnya kulit.
Hanya butuh beberapa saat bagi Tian Mingzi untuk membentuk tangan baru. Namun, tangan ini jauh lebih rendah dari tangan aslinya. Energi esensi yang hilang tidak akan dapat dipulihkan. Pada saat ini, di abis iblis abadi, Mo Eversnow dan Lin Ming telah tiba di ruang Magic Cube. Jiwa sisa Tian Mingzi telah berubah menjadi cahaya putih susu yang melayang di udara. Mo Eversnow melayang di depan cahaya ini, kedua tangannya membentuk segel yang tenggelam ke dalamnya. Pada saat ini, dari langit, cahaya abu-abu gelap menyinari cahaya putih susu ini. Inilah kekuatan Magic Cube. Saat ini, masih terlalu sulit bagi Mo Eversnow untuk mengaktifkan Magic Cube untuk membunuh orang lain. Tapi, menggunakannya hanya untuk menghilangkan tanda roh di jiwa ini tidaklah sulit sama sekali. Di bawah kekuatan Magic Cube, tanda roh Tian Mingzi perlahan terhapus. Jiwa itu rapuh, dan tanda roh seperti benang sutra laba-laba tertipis yang menyebar ke seluruh jiwa, menyatu sepenuhnya ke dalam setiap bagian jiwa ini. Ingin menghapus tanda roh tanpa menghancurkan jiwa adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Magic Cube. Dalam waktu 1/4 jam penuh, kumpulan energi jiwa ini direduksi menjadi pecahan jiwa tak bertuan yang paling murni. Mo Eversnow melambaikan tangannya dan pecahan jiwa ini terbang menuju Lin Ming, tenggelam ke laut spiritualnya. Untuk sementara waktu, gelombang besar kenangan menyapu Lin Ming. Untuk membunuh Lin Ming, Tian Mingzi telah menuangkan sejumlah besar pemahaman hukumnya ke dalam fragmen jiwa ini. Selain itu, dia juga telah mencatat segala macam metode budidaya di dalamnya. Seni iblis penyerap surga, mata Lin Ming cerah. Tian Mingzi benar-benar seorang jenius berbakat surga yang sangat langka. Dia telah menerima pengakuan Empyrean Demon Dawn dan bahkan diizinkan memasuki istana surgawi Demon Dawn untuk mempelajari warisan inti mereka, seni setan penyerap surga. Ketika Tian Mingzi bertarung dengan Lin Ming, dia menggunakan seni setan penyerap surga, menyebabkan Lin Ming menderita pukulan berat. Untuk mempelajari kekuatan ilahi yang transenden sejak awal diperlukan banyak waktu dan energi. Tetapi jika itu adalah metode budidaya yang telah dikembangkan oleh Tian Mingzi, maka Lin Ming akan dapat menyerap pengalaman pelatihan itu dan mempelajarinya kembali. Begitu dia mempelajarinya sendiri, itu akan jauh lebih sederhana. Selain itu, Lin Ming tidak ingin mempelajari seni setan penyerap surga hingga batas tertinggi, dia hanya membutuhkannya sebagai metode budidaya tambahan. Pada saat kritis, misalnya, jika Lin Ming menarik energinya secara berlebihan dan menjadi kering seperti lampu tanpa minyak, maka seni setan penyerap surga akan mampu menampilkan efek ajaib. Ini adalah seni bela diri yang sangat kejam yang menyerap semua energi untuk diri sendiri. Selain seni setan penyerap surga, Tian Mingzi memiliki segala macam pemahaman tentang konsep dan hukum, yang semuanya diterima oleh Lin Ming. Hanya dengan sepenuhnya menyerap fragmen jiwa tak bertuan dalam keadaannya yang paling murni dan tidak ternoda, seseorang dapat dengan sempurna mewarisi ingatan ini yang bahkan mencakup pemahaman ini dalam hukum. Hukum ini untuk sementara disegel oleh Lin Ming. Dia membutuhkan waktu untuk memahaminya secara perlahan. Tapi saat ini, ada hal lain yang menarik perhatian Lin Ming. Ini adalah pil surga bintang 9. Lin Ming terkejut. Dalam ingatan Tian Mingzi, ini adalah resep pil kuno yang telah lama hilang seiring berjalannya waktu. Lebih dari 3,6 miliar tahun yang lalu, ketika seniman bela diri manusia telah membuka 8 gerbang tersembunyi batin secara lengkap, mereka kemudian dapat meminum pil surga bintang 9 untuk langsung menerobos ke dalam 9 bintang di tempat Dao. Kakak magang senior, Lin Ming segera mengulangi berita tentang pil 9 bintang surga kepada Mo Eversnow. Pil surga bintang 9. Mo Eversnow berpikir sejenak sebelum berkata, ketika saya ingin masuk ke 9 bintang istana Dao di masa lalu, saya mencari melalui teks dan materi kuno yang tak ada habisnya dan saya juga melihat catatan dari pil 9 bintang surga. Ini benar-benar obat transformasi tubuh yang ajaib, tetapi segala macam bahan surgawi yang langka dan sangat berharga diperlukan untuk memurnikannya. Khususnya, di bawah aturan Dao surgawi saat ini, ingin memurnikan seseorang sama sulitnya dengan naik ke surga. Bahkan jika Anda mengumpulkan materi selama ratusan tahun, Anda mungkin masih kekurangan. Jika Anda ingin menyempurnakan pil surga bintang 9, itu terlalu sulit. Dan bahkan jika Anda berhasil melakukannya, itu mungkin belum tentu memungkinkan Anda untuk memasuki 9 bintang istana Dao. Pada akhirnya, aturan Dao surgawi telah berubah. Sekarang, di bawah aturan Dao surgawi saat ini, pil surga bintang 9 saja tidak mampu menembus kutukan iblis ini. Apa yang dikatakan oleh suster senior magang juga termasuk dalam ingatan Tian Mingzi. Tapi, yang menurutku aneh adalah untuk alasan apa Tian Mingzi menyempurnakan pil 9 bintang surga. Gumpalan sisa jiwa Tian Mingzi hanya memiliki sedikit ingatan yang terkandung di dalamnya. Tidak ada ingatan mengapa dia mencari pil 9 bintang surga. Mo Eversnow berkata, ini seharusnya berhubungan dengan ras suci, penampilan ras suci dan ras manusia serupa, namun spesialisasi mereka adalah teknik transformasi tubuh. Mungkin pil surga bintang 9 dibutuhkan oleh seseorang dari ras suci. Spekulasi Mo Eversnow masuk akal. Lin Ming mengangguk, berkata, tidak peduli untuk apa, jika ada kesempatan untuk membuat pil 9 bintang surga ini maka saya harus memperbaikinya. Meskipun akan sulit untuk menembus 9 bintang istana Dao hanya dengan ini, setidaknya itu akan membuatku menjadi lebih dekat. Berjalan menyusuri jalan menuju 9 bintang di istana Dao adalah jalan yang awalnya menentang kehendak langit, tetapi karena saya memilih jalan ini, saya harus berusaha 2 kali lebih keras.
Bahkan jika ada sesuatu yang menawarkan peluang paling kecil, tidak mungkin aku bisa menyerah. Apa yang kamu katakan itu benar. Lin Ming, sebelum Anda memasuki abis iblis abadi, pertama-tama saya akan membantu Anda secara resmi masuk ke ranah laut ilahi. Fondasi Anda telah mencapai puncak stabilitas. Sekarang adalah waktu terbaik. Ketika Lin Ming bertarung dengan Tian Mingzi, dia hampir menerobos ke ranah laut ilahi. Perbedaannya sekarang hanyalah akumulasi energi. Selama dia menyerap cukup energi, terobosannya akan berhasil. Rencana bagus, kakak magang senior. Felin Ming mengangguk. Mo Eversnow mengeluarkan tangan Tian Mingzi yang terputus dan kemudian mengulurkan telapak tangannya, membentuk ribuan segel yang dengan cepat membungkusnya dalam kepompong energi. Mo Eversnow ingin meminjam energi esensi dalam avatar Tian Mingzi untuk memungkinkan Lin Ming menerobos ke alam laut ilahi dalam sekali jalan. Bab 1372, memasuki jurang iblis abadi. Lin Ming awalnya dapat dengan mudah masuk ke ranah laut ilahi. Namun, untuk menjadi master alam laut ilahi yang sebenarnya, dia membutuhkan budidaya konsolidasi lengkap dari master alam laut ilahi dan ini adalah sesuatu yang memerlukan periode akumulasi. Hanya dengan terus-menerus menyerap energi seseorang dapat memperluas dunia batinnya dan melakukan hal ini. Tapi sekarang, dengan seluruh esensi sejati yang terkandung di tangan Tian Mingzi sebagai katalis, proses ini akan jauh lebih cepat. Ini adalah tangan Raja Besar Dunia, dan Tian Mingzi juga merupakan orang yang luar biasa di antara semua Raja Besar Dunia. Tangan semacam ini telah ditempa selama puluhan ribu tahun. Ia telah lama menjadi tubuh roh yang sangat murni. Merusak, Mo Eversnow menjentikkan jarinya dan tangan Tian Mingzi meledak sepenuhnya di udara. Energi esensi, aura, vitalitas daging dan darah semuanya terpisah sepenuhnya. Semua energi ini membentuk bayangan di udara. Semua hantu ini aneh dan ganjil. Ada cakram roda hitam, pagoda, pedang panjang, dan bahkan setan. Semua hantu ini mewakili berbagai metode budidaya yang telah dikembangkan Tian Mingzi ke tingkat tinggi. Ketika seorang seniman bela diri berlatih metode kultivasi, sebagian energinya akan bersirkulasi sesuai dengan metode kultivasi tersebut, membentuk hantu. Sekarang, bahkan jika avatar Tian Mingzi telah mati dan energinya ditarik keluar, di bawah batasan metode kultivasi dan hukumnya, mereka akan mempertahankan kondisinya saat ini. Jika seseorang mengeluarkan semua daging dan darah Lin Ming dan mengubahnya menjadi sumber energi, seseorang akan melihat energi ini mengembun menjadi pohon ilahi, benih lubang hitam, bunga teratai perdana kaisar, dan beberapa hantu lainnya. Dari bayangan sumber energi Tian Mingzi, yang paling tangguh adalah Asura berlengan 4 dan bersayap. Asura ini membawa roda hitam di tangannya, budidaya yang dilambangkan Asura ini adalah seni setan penyerap surga, kekuatan ilahi transenden yang diciptakan oleh Empyrean Demon Dawn. Pecah. Mo Eversnow mengulurkan telapak tangannya dan semua hantu yang terbentuk dari kekuatan supernatural ini dihancurkan berkeping-keping olehnya, berubah menjadi esensi sumber yang paling murni dan paling mungkin. Semua energi ini berkumpul menjadi arus besar yang mengalir ke tubuh Lin Ming. Lin Ming tentu saja tidak akan menyerap energi Tian Mingzi sebagai miliknya, dia hanya ingin memperluas dunia batinnya dengan menggunakannya. KKKK, energi melonjak secara sembarangan karena berdampak terhadap hambatan dunia batin Lin Ming. Dunia batin Lin Ming menjadi semakin tidak stabil. Retakan muncul karena terus meluas. Lin Ming duduk di tanah. Di belakangnya, bayangan pohon dewa sesat perlahan muncul. Di dalam mahkota pohon ini, sebuah lubang hitam gelap perlahan berputar. Dalam memperluas dunia batinnya dengan energi esensi Tian Mingzi, pasti akan ada beberapa energi campuran yang dibawa masuk. Tapi semua energi ini tersedot ke dalam benih lubang hitam Lin Ming sebelum dikompresi dan dihancurkan secara menyeluruh. Benih lubang hitam yang dibentuk oleh Divine Seal Art adalah jurang maut, mampu menyerap dan memusnahkan semua energi. Keadaan ini berlanjut selama beberapa jam. Kemudian, dengan suara retak, tubuh Lin Ming tiba-tiba bergetar dan gelombang udara besar meletus dari sekelilingnya. Tebing batu besar itu bergetar seolah-olah seberat 1 juta jin baja menghantamnya. Sebagian besar batu meledak saat retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba. Lin Ming akhirnya berhasil menembus ke ranah laut ilahi. Mencari 90 berarti melewati 9 pergeseran ilahi. Sekarang, Lin Ming telah menyelesaikan sepertiga dari 9 pergeseran ilahi. Bagus, sangat bagus. Mo Eversnow memuji dengan lantang. Lin Ming, kamu sekarang dapat dianggap sebagai karaktermu sendiri. Bahkan sebagian besar tokoh dikdaya dewa ilahi tidak akan menjadi tandinganmu. Dan di alam ilahi, pembangkit tenaga listrik dewa ilahi adalah seseorang yang dapat mengendalikan planetnya sendiri, menjadi penguasa wilayahnya sendiri. Kembali ke istana Phoenix Cry, Peri Feng dan Sage Jiu yang sama-sama merupakan tokoh dikdaya dewa ilahi. Tentu saja, mereka adalah tokoh dikdaya dewa ilahi yang berdiri di puncak batas mereka, Lin Ming hanya sedikit lagi untuk bisa membandingkannya dengan mereka. Di alam ilahi, seorang master transformasi ilahi biasa sudah dapat dengan bebas berkeliaran, mencari peluang keberuntungan mereka sendiri dan melakukan perjalanan ke alam mistik. Jika mereka bertemu perampok, mereka juga memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Sedangkan untuk tokoh dikdaya dewa ilahi, mereka bahkan berada di atas itu. Mereka dapat mendirikan sekte mereka sendiri dan membangun keluarga bela diri mereka sendiri. Nantinya, keturunan mereka di masa depan akan dengan sopan menyebut mereka sebagai pendiri. Lin Ming saat ini adalah seseorang yang dapat dibandingkan dengan pendiri sekte alam ilahi. Lin Ming,
Akhirnya tiba waktunya untuk memasuki abis iblis abadi. Sesuaikan kondisi Anda dan stabilkan esensi sejati Anda. Setelah kamu siap, kita bisa pergi. Tentu saja, kakak magang senior. Lin Ming mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sulit baginya untuk membayangkan apa yang akan dia temui di abis iblis abadi. Dulu, sebelum Empyrean Primordius jatuh dari langit, ia tentu tidak ingin warisannya jatuh ke tangan musuh-musuhnya. Jadi, pasti ada bahaya berlapis-lapis di dalam jurang iblis abadi. Dalam menghadapi formasi arai yang ditinggalkan oleh seorang Empyrean ekstrim, Lin Ming tidak berpikir setengah detik bahwa dia akan mampu menolaknya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa selama seseorang memasuki jurang iblis abadi yang diidentifikasi sebagai musuh oleh Empyrean Primordius, maka mereka akan mati, bahkan jika mereka adalah raja dunia yang hebat. Adapun Empyrean setengah langkah, Lin Ming tidak yakin apakah mereka bisa dengan aman melewati reruntuhan yang ditinggalkan oleh Empyrean Primordius. Namun, ini tidak menjadi masalah karena mustahil bagi Empyrean setengah langkah untuk memasuki benua tumpahan langit. Tidak ada cara bagi mereka untuk menembus penghalang pelindung yang melindungi seluruh Sky Spill Planet. Hanya karakter dengan level yang sama dengan Empyrean Primordius yang mampu mengungkap penghalang yang dia buat. Misalnya, seseorang seperti Empyrean Divine Dream. Paling tidak, seseorang hanya perlu sedikit lebih lemah. Adapun karakter seperti Empyrean Demon Dawn yang jauh lebih buruk, mereka hanya bisa menggunakan kekuatan kasar untuk secara paksa menerobos penghalang Sky Spill Planet untuk mengambil warisan Empyrean Primordius. Namun karakter seperti itu seringkali memiliki kekuatan ilahi transenden yang unik dan mereka sudah mempraktikkannya dengan sempurna. Mengenai sumber daya, mereka memiliki begitu banyak sehingga mereka tidak akan pernah bisa menggunakannya. Mereka belum tentu memiliki keinginan atau kebutuhan untuk mengambil warisan Empyrean Primordius. Selain itu, karakter pada level itu, seperti Empyrean Divine Dream, seringkali memiliki semacam sejarah dengan Empyrean Primordius. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang kejam seperti menggali kuburnya. Lin Ming mengasingkan diri untuk menstabilkan kondisinya selama sehari penuh, menyesuaikan dirinya dengan kondisi pertempuran puncaknya. Kemudian, dia menggenggam tombak darah Phoenix miliknya dan perlahan terbang menuju abis iblis abadi. Meski langkahnya tidak terlihat cepat, setiap langkah yang diambilnya membawanya beberapa mil ke depan. Sepanjang jalan, beberapa makhluk jahat yang terbentuk dari energi neraka meluncur ke arah Lin Ming, tapi mereka semua berubah menjadi abu dengan satu sapuan tombaknya. Dia semakin mendekati abis iblis abadi. Saat dia mendekat, energi neraka di udara menjadi semakin suram dan tebal, membentuk untaian tipis seperti sutra yang berkelok-kelok. Ketika dia berada kurang dari 200 mil jauhnya dari abis iblis abadi, hampir semua makhluk jahat telah lenyap. Ini adalah zona terlarang yang mutlak, bahkan makhluk jahat pun tidak bisa mendekat. Saat Lin Ming melangkah ke kisaran ini, dia merasa seolah-olah telah melangkah ke ruang waktu lain. Ketika dia melihat kembali ke arah asalnya, dia menemukan bahwa jalan di belakangnya menjadi semakin kabur. Begitu dia melangkah ke ruang waktu yang terpisah ini, sepertinya semua jalan keluar telah lenyap. Semakin jauh dia pergi, semakin kuat perasaan ini. Tidak heran makhluk jahat tidak bisa masuk ke sini. Area ini sudah berada dalam jangkauan formasi susunan Empyrean Primordius. Makhluk jahat tidak akan berani menyerbu ke area ini atau mereka akan segera berubah menjadi debu. Lin Ming berbisik pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan kekuatan yang sangat besar dan tak terbatas menyapu dirinya. Ini adalah kekuatan yang berasal dari Eternal Demon Abyss, kekuatan milik Empyrean Primordius. Langit lebih gelap dari tinta dan cahaya bintang seperti air cair. Di atas tanah berwarna merah darah, tulang dan bebatuan yang berserakan di tanah ditutupi oleh lapisan tipis cahaya sejuk, seolah-olah perak sedang dituangkan ke tanah. Pemandangan ini sangat tenang dan sunyi. Di malam yang redup dan damai ini, sulit membayangkan bahwa ini adalah zona bahaya ekstrim yang belum pernah kembali lagi oleh banyak pembangkit tenaga listrik. Lin Ming sudah jatuh dari langit. Dia tidak lagi terbang, melainkan melangkah di atas batu berwarna merah darah, berjalan di sepanjang jalan yang dilapisi cahaya bintang, menuju ke arah jurang iblis abadi. Tepat di depan, bumi terbelah, nyala api hitam raksasa muncul dari bekas luka besar, berkobar ke atas, menghubungkan langit dan bumi menjadi satu. Cahaya bintang jatuh ke dalam abis iblis abadi seperti air terjun. Semua energi asal langit dan bumi serta energi neraka di sekitarnya berputar menjadi pusaran, menyatu ke dalam jurang iblis abadi. Abis iblis abadi sepertinya menyedot semua energi asal dunia, menelan semua esensi matahari dan bulan. Ini juga masuk akal. Jika formasi susunan yang disusun Empyrean Primordius harus berputar selama 100.000 tahun, secara alami ia harus menyerap energi luar untuk memberi daya pada dirinya sendiri. Lin Ming menggunakan 4 jam penuh untuk menempuh jarak 200 mil terakhir. Pada saat ini, dia benar-benar telah melangkah ke tepi jurang iblis abadi. Abis iblis abadi melewati seluruh planet tumpahan langit, membentang sejauh lebih dari 100 juta mil, terus berlanjut sepanjang planet ini hingga berakhir di lautan keajaiban. Hanya seorang Empyrean yang bisa menembus sebuah planet yang lebarnya lebih dari 100 juta mil dalam satu serangan, bahkan mungkin menghancurkan planet itu. Sedangkan bagi Raja Dunia besar seperti Tian Mingxi, hal yang paling bisa mereka lakukan adalah memusnahkan semua kehidupan di planet besar ini, atau menghancurkan planet kecil yang lebarnya hanya 10.000 mil. Perbedaannya terlalu besar. Sayangnya, karakter seperti itu harus mengalami nasib meninggal dunia sendirian. Hal ini membuat Lin Ming dipenuhi dengan emosi yang mendalam. Bab 1373, Tulang Kristal.
Api hitam yang menyala-nyala ini membakar abis iblis abadi yang berdiameter 10.000 mil. Ini bukanlah api yang sebenarnya, melainkan api virtual yang dihasilkan oleh energi. Energi mengerikan mengikuti nyala api ini, berputar dari abis iblis abadi, naik ke langit. Dalam aura seperti itu, Lin Ming merasa dirinya terus-menerus dibaptis dalam badai kekuatan besar, membuatnya merasakan rasa kagum yang mendalam. Di masa lalu, Empyrean Primordius telah turun ke planet asalnya dari alam ilahi dan mendirikan Samsara Heavenly Dao miliknya sendiri. Kekuatan supranaturalnya nyaris tak tertandingi, mustahil membayangkan betapa menakjubkannya waktu itu. Namun sayang, karakter ekstrim seperti itu tidak bisa menghindari nasib pemusnahan yang tak terelakkan. Bahkan jika dia tidak binasa di tengah perjalanan seni bela dirinya, dia tetap tidak akan mampu menahan erosi selama bertahun-tahun. Lin Ming berdiri di tepi abis iblis abadi, melihat ke dalamnya. Dia bisa melihat paling jauh beberapa puluh mil ke dalam kegelapan yang pekat. Ke bawah, nyala api abu dan kesuraman yang semakin banyak menghalangi pandangannya. Dia tidak bisa membayangkan dunia mengerikan dan menakjubkan seperti apa yang ada di bawahnya. Diameter abis iblis abadi memiliki lebar 10.000 mil dan panjang lebih dari 100 juta mil. Sederhananya, jika kita mempertimbangkan ukuran negara-negara yang fana, ratusan negara-negara tersebut bisa saja berada dalam diameter 10.000 mil. Bahkan jika seseorang menunggang kuda sepanjang hari selama sebulan penuh, mereka tetap tidak akan mampu menyelesaikan satu putaran pun di sekitar lingkaran raksasa abis iblis abadi. Di tepi abis iblis abadi, hanya 10 mil jauhnya dari Lin Ming, dia bisa melihat rantai besi raksasa. Rantai ini menembus dinding jurang iblis abadi, memanjang ke bawah tanpa henti hingga perlahan menghilang ke dalam api abu yang tak terbatas. Rantai besi ini lebih tebal dari hantu pohon dewa sesat ketika Lin Ming menggunakan penghakiman surgawi Dao. Rantai besi ini sederhana dan polos, penuh dengan tekstur yang kental. Tidak diketahui dari bahan apa rantai ini dibuat, tapi segala macam rune terukir di atasnya. Rune ini sedikit berkilauan, melebur ke dalam energi asal langit dan bumi di sekitarnya. Selama 100.000 tahun, selama siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya, rantai besi ini terus-menerus ditempa oleh energi asal langit dan bumi, menelan esensi matahari dan bulan. Rantai ini menyerap gelombang kekuatan yang tak ada habisnya setiap detik setiap hari, tidak mungkin membayangkan betapa kuatnya itu. Lin Ming curiga ada lebih dari satu rantai besi ini. Sebaliknya, mereka tersebar di seluruh pinggiran abis iblis abadi. Hanya saja penglihatannya terbatas sehingga dia hanya bisa melihat satu. Saya harus mengikuti rantai besi ini ke bawah. Lin Ming membungkuk ke arah abis iblis abadi, lalu berjalan menuju area dinding tempat rantai besi itu berada dan melompat ke bawah. Dalam abis iblis abadi yang sangat besar, sosok Lin Ming seperti setitik debu kecil, tidak berarti apa-apa. Untuk amannya, Lin Ming memilih untuk tidak terbang. Menuruni rantai besi ini lebih lambat daripada terbang, tapi juga tidak akan menarik perhatian beberapa keberadaan yang tidak diketahui. Rantai besi tebal ini terasa dingin saat disentuh dan juga mengandung kekuatan yang kuat. Saat Lin Ming turun, dia tampak seperti semut yang memanjat pohon. Saat dia terus masuk semakin dalam ke dalam jurang iblis abadi, dia merasa sedang berjalan dengan susah payah melewati pegunungan dan sungai waktu, akhirnya tiba di ruang waktu kuno yang berbeda. Abis iblis abadi terlalu dalam. Kecepatan Lin Ming juga tidak terlalu cepat. Setelah turun selama 3 hari 3 malam, dia memperkirakan dia telah berjalan ribuan mil ke dalam abis iblis abadi. Namun, dibandingkan dengan kedalaman 100 juta mil dari abis iblis abadi, jarak ini tidak berarti apa-apa. Selama 3 hari ini, Lin Ming tidak menemui bahaya sama sekali. Di dalam abis iblis abadi, tidak ada apapun selain keheningan yang mematikan serta kobaran api abu dan energi asal langit dan bumi yang berputar-putar. Selain itu, Lin Ming tidak bisa melihat fluktuasi energi yang aneh. Waktu perlahan berlalu, hari demi hari. Lin Ming sudah menuruni rantai besi ini selama 10 hari penuh, hampir mencapai 10.000 mil jauhnya ke dalam abis iblis abadi. Saat dia melihat ke atas, dia bisa melihat dinding batu kasar berwarna merah tua memanjang ke atas tanpa akhir. Pada kedalaman 10.000 mil, seluruh sekelilingnya berubah menjadi gelap gulita. Di luar abis iblis abadi, ada cahaya bintang redup yang menerangi tanah, tapi cahaya bintang lemah ini tidak bisa menembus kabut tak berujung. Itu turun hanya dalam jarak kecil sebelum menghilang sepenuhnya. Lin Ming mengambil langkah demi langkah, terus turun ke bawah. Dengan kemajuan yang lambat, tidak diketahui berapa lama dia harus mendaki. Tapi, dia sama sekali tidak khawatir. Baginya, menahan baptisan energi esensi dunia dalam abis iblis abadi juga merupakan semacam pelatihan. Lin Ming menahan auranya, bergerak dengan sangat hati-hati. Namun, bahaya akhirnya tiba. Sama seperti Lin Ming menembus 15.000 mil ke dalam abis iblis abadi, ada batu yang tampak biasa. Saat Lin Ming mendekatinya, tiba-tiba ia beraksi. Itu seperti kadal besar, tiba-tiba merentangkan cakarnya saat menggenggam Lin Ming. Visi Lin Ming memadat dan dia secara refleks melakukan serangan balik dengan tombaknya. Cahaya warna-warni dari guntur dan api terjalin bersama, dan dengan suara bergerak samar, tubuh kadal besar ini tertusuk oleh cahaya tombak. Sudah mati. Lin Ming terkejut. Binatang buas ini mudah dibunuh. Lin Ming, hati-hati. Suara Mo Eversnow bergema di benak Lin Ming. Pada saat itu, dia merasakan lautan spiritualnya tiba-tiba bergetar ketika iblis akan membentuk kerucut tajam yang mengarah ke jiwa Lin Ming. Membunuhnya tidak semudah itu. Lin Ming tidak menurunkan kewaspadaannya sama sekali.
Meskipun Mo Eversnow tidak mengingatkannya, dia masih bisa merespons tepat waktu. Energi mimpi ilahi membanjiri lautan spiritualnya tanpa ragu-ragu. Dari antara alis Lin Ming, cahaya ilahi yang cemerlang mulai bersinar. Niat membunuh yang dahsyat mengalir ke dalam roh neneknya, membentuk pedang yang menebas keluar. Dengan suara robek, niat jahat ini dipotong menjadi beberapa bagian oleh semangat pertempuran nenek moyang Lin Ming. Beberapa roh jahat ini sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Mereka berjuang keras, ingin bersatu kembali. Betapa uletnya, Lin Ming menyapu tombaknya. Kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi turun. Di bawah baptisan kesengsaraan surgawi, roh jahat ini tidak mampu menahannya. Itu meleleh menjadi abu dan menghilang. Serangan ini benar-benar membunuh roh jahat ini. Roh jahat ini sangat licik, bahkan setelah tubuhnya hancur, ia masih bisa menggunakan serangan spiritual. Sebenarnya, itu hanyalah sekumpulan keinginan iblis dan secerca energi, tidak berwujud dan tidak terlihat. Jika bukan karena guntur ganda dan kesengsaraan surgawi api Lin Ming yang menjadi pengekang utama terhadap roh jahat, dia akan membutuhkan waktu untuk membunuhnya. Ini adalah roh jahat yang terbentuk dari energi neraka. Mo Eversnow memberitahu, dia yakin ini bukanlah bentuk kehidupan purba dari 100.000 tahun yang lalu, jika tidak, maka ia tidak akan terlalu lemah. Pintu masuk abis iblis abadi dikelilingi oleh aura yang ditinggalkan oleh Empyrean Primordius, sehingga roh jahat tidak berani mendekat. Namun di jurang sedalam 100 juta mil ini, tidak setiap bagian mengandung aura Empyrean Primordius, sehingga banyak roh jahat yang lahir di sini. Tampaknya gravitasi berubah di sini. Setelah membunuh roh jahat ini, Lin Ming menemukan bahwa ada beberapa perubahan aneh dalam gravitasi abis iblis abadi. Awalnya gravitasi ditarik ke bawah, tetapi semakin jauh ke bawah Lin Ming pergi, semakin banyak gravitasi yang miring pada sebuah tanjakan, seolah-olah ada kekuatan menarik yang aneh di dinding abis iblis abadi. Setelah Lin Ming turun sedikit lagi, dia melepaskannya dan langsung jatuh ke dinding abis iblis abadi, berdiri pada sudut 90 derajat yang stabil. Perasaan ini sama persis dengan berada di tanah datar. Setelah mengambil beberapa langkah lagi, Lin Ming menemukan lebih banyak roh jahat yang mirip dengan yang dia bunuh sebelumnya. Roh-roh jahat ini sangat pandai bersembunyi dan tidak aktif. Lebih tepatnya, jika tidak ada yang datang, itu tidak berbeda dengan batu di tanah tanpa fluktuasi kehidupan sama sekali. Namun, begitu ada orang asing yang mendekat, mereka akan seperti hiu yang mencium bau darah, tiba-tiba menyerang untuk menelan energi sari daging dan darah mangsanya. Roh-roh jahat ini bukan tandingan Lin Ming. Dia menuangkan kekuatan guntur ke dalam tombak darah Phoenix. Busur listrik berwarna ungu menari-nari dengan liar di batang tombak. Roh-roh jahat ini dengan cepat dimusnahkan oleh Lin Ming, dan serangan spiritual terakhir mereka semua dengan mudah diselesaikan dengan semangat pertempuran nenek moyang Lin Ming. Dalam hal kekuatan jiwa dan kemauan, bagaimana mungkin roh-roh jahat ini menjadi lawan Lin Ming? Ketika roh-roh jahat ini mati, mereka berubah menjadi energi yin yang kaya, menyebabkan energi neraka di sekitarnya menjadi semakin kuat. Rasa dingin yang menusuk es menusuk ke dalam tulang, membuat seseorang merasa seolah-olah mereka adalah mayat di dalam kuburan. Lin Ming, roh jahat semacam ini terbentuk dari energi mayat. Dengan banyaknya roh jahat di sekitar, alasan mengapa mereka sering muncul adalah karena banyak pembangkit tenaga listrik yang pernah terkubur di medan perang kuno atau mungkin ini adalah kuburan massal bagi para tahanan. Tanah di bawah kaki kita ini kemungkinan besar merupakan medan perang kuno. Saat Mo Eversnow berbicara, Lin Ming tiba-tiba merasakan sesuatu retak di bawah kakinya seolah-olah dia telah memecahkan sesuatu. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa dia telah menginjak kerangka. Karena letaknya terlalu jauh di masa lalu, kerangka ini sudah rapuh seperti kayu busuk, patah hanya dengan satu langkah. Menemukan tulang di sini bukanlah hal yang mengejutkan sama sekali. Saat dia berjalan lebih jauh, semakin banyak tulang yang muncul. Kerangka ini berada pada dua titik ekstrim. Beberapa sudah membusuk dan hancur, dan yang lainnya bersinar dan berkilauan seperti kristal berukir. Setelah seniman bela diri sistem pengumpulan esensi meninggal, energi mereka perlahan-lahan akan hilang. Tanpa tubuh fana mereka divitalisasi oleh energinya, mereka akan cepat terkikis. Adapun mereka yang telah meninggal 100.000 tahun yang lalu namun tulang mereka tetap seterang kristal, mereka telah menempa tubuh mereka sendiri menggunakan teknik misterius atau mereka adalah seniman bela diri transformasi tubuh. Tulang kristal ini, apakah itu mayat orang suci? Pikiran Lin Ming bergerak, mau tidak mau memikirkan hal ini. Perlombaan orang suci berfokus pada sistem budidaya transformasi tubuh. Setelah mati, masuk akal bagi mereka untuk meninggalkan kerangka seperti itu. Namun, Mo Eversnow menggelengkan kepalanya. Ini bukan orang suci. Oh, Lin Ming bingung. Pada saat ini, Mo Eversnow terbang keluar dari ruang Magic Cube dan melayang tinggi di udara. Dia berdiri di depan semua kerangka kristal ini selama beberapa waktu. Kemudian, dia berkata dengan suara lembut, Lin Ming, saat saya melihat kerangka kristal ini, saya merasakan sedikit rasa sakit yang beresonansi di hati saya. Sebenarnya, aku tidak tahu dari mana kerangka kristal ini berasal, tapi aku bisa merasakan di tulangku bahwa aku memiliki akar yang sama dengan mereka. Mungkin kerangka ini ditinggalkan oleh orang-orang dari ras Dewa Primal. Ras Dewa Primal, Lin Ming terkejut. Mengapa begitu banyak orang dari ras Dewa Utama mati di sini? Bagaimana hubungan Empyrean Primordius dengan ras Dewa Primal? Sebelumnya, bukankah senior itu mengatakan bahwa hanya ada sedikit orang dari ras Dewa Primal yang tersisa? Kenapa begitu banyak dari mereka yang mati di sini?
Mo Eversnow menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin. Saya hanya mewarisi tubuh permaisuri surgawi senior Xuanxing dan bukan ingatannya. Adapun berapa banyak ras dewa primal yang tersisa, saya tidak yakin. Tapi yang bisa aku yakini adalah kerangka kristal ini adalah sisa-sisa ras dewa primal. Mo Eversnow telah merasuki tubuh Empyrean surgawi Xuanxing, jadi dia secara alami berada di bawah pengaruh permaisuri surgawi Xuanxing. Terhadap ras dewa primal, mau tak mau dia merasa hangat dan berhati lembut. Lin Ming, apakah kamu ingat klan dewa yang ditinggalkan dan Liontin Dewi Giok? Mo Eversnow bertanya. Lin Ming tentu saja tidak akan melupakan hal seperti ini. Di masa lalu, ketika Lin Ming pertama kali memasuki makam Dewi kuno, dia telah mengambil Liontin Giok dari tubuhnya, dan dia bahkan membawanya bersamanya sekarang. Bab 1374, Domain Dao. Lin Ming mengeluarkan Liontin Giok Dewi dari cincin spasialnya. Liontin berwarna biru tua itu ditandai dengan desain kuno, seperti totem burung. Liontin Giok ini bukanlah alat ajaib, tapi sebenarnya memiliki aura khusus. Itu jelas terbuat dari bahan yang luar biasa. Di masa lalu, setelah Lin Ming menemukan Liontin ini, dia juga bertemu dengan seorang gadis muda dari klan Dewa Terkutuk, seorang wanita muda bernama Jue yang juga memiliki Liontin serupa pada dirinya. Tanpa diragukan lagi, klan Dewa yang ditinggalkan dan Sang Dewi mempunyai hubungan kekerabatan yang kuat. Lin Ming, jika tebakanku tidak salah, maka klan Dewa yang tertinggal adalah sesama permaisuri surgawi senior Xuanxing. Di masa lalu, ketika permaisuri surgawi senior Xuanxing datang ke planet tumpahan langit, dia tidak datang sendirian, melainkan membawa serta sejumlah orangnya. Setelah itu, dalam perang besar 100.000 tahun yang lalu, murid-murid senior Empyrean Primordius dan orang-orang permaisuri surgawi senior Xuanxing semuanya terlibat dalam konflik itu. Namun, ketika senior Empyrean Primordius dan senior Heavenly Empress Xuanxing tewas dalam pertempuran itu, murid-murid mereka dan sesamanya juga menderita korban serupa. Meski begitu, ada beberapa orang yang tinggal di tepian yang masih mampu bertahan dan melanjutkan warisan garis keturunan. Lin Ming berpikir bahwa spekulasi Mo Eversnow masuk akal. Klan dewa yang tertinggal dilanda masalah dan bencana. Saat lahir, garis keturunan mereka akan memberi mereka kutukan. Kutukan ini akan menempel pada tubuh orang-orang dari klan dewa yang ditinggalkan dalam segel berbentuk tato. Setelah kelahiran mereka, anggota klan dewa yang tertinggal secara berkala harus menderita penderitaan yang menyiksa, rasa sakit yang begitu dalam hingga menusuk ke dalam sumsum. Dan, seiring bertambahnya usia, jangka waktu antara wabah ini akan berkurang dan masa kesakitan akan terus berlanjut hingga orang tersebut akhirnya meninggal karena penderitaannya. Meskipun mengembangkan jalur perang dapat menunda pecahnya kutukan ini, efeknya terbatas. Seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya dikalahkan oleh kekuatan kutukan ini. Sekarang, sepertinya kutukan ini kemungkinan terbawa dari seni kutukan dewa yang menghantui stepa pembantaian darah. Bahkan mungkin saja alasan kematian permaisuri surgawi Xuanxing sangat terkait dengan seni kutukan dewa ini. Di masa lalu, beberapa tetua tertinggi kemungkinan besar telah menyerang permaisuri surgawi Xuanxing dengan seni kutukan dewa ini, dan meskipun dia tidak binasa secara langsung, rakyatnya telah terpengaruh. Terlebih lagi, kutukan ini terus berlanjut selama 100.000 tahun. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia merasakan penyesalan yang mendalam terhadap klan dewa yang ditinggalkan. Bahkan jika klan dewa yang tertinggal hanyalah orang-orang terluar terkecil yang tersisa dari ras dewa primal, bakat mereka tidak ada bandingannya dengan manusia di benua tumpahan langit. Mereka seharusnya bisa berkembang menuju kejayaan di benua tumpahan langit dan bahkan mendirikan kerajaan ilahi mereka yang menakjubkan, tapi sayang sekali, kutukan yang mereka derita perlahan-lahan menggerogoti fondasi mereka, dan sebagai hasilnya mereka hanya bisa menanggung penghinaan dan penghinaan, menarik diri ke alam dimensional untuk memperpanjang hidup mereka yang menderita. Lin Ming, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, ketika kamu atau aku memiliki kekuatan yang cukup, kita harus kembali ke planet tumpahan langit dan menemukan cara untuk menyembuhkan klan dewa yang tertinggal dari kutukan mereka. Ini juga merupakan cara untuk mengembalikan sedikit rahmat yang diberikan oleh permaisuri surgawi senior Xuanxing kepada kita. Kakak magang senior, yakinlah bahwa meskipun bukan karena hubungan kita dengan permaisuri surgawi senior Xuanxing, saya akan tetap melakukan itu. Di masa lalu, ketika aku sedang diburu oleh kerajaan ilahi Asura, jika bukan karena Patriark Sibai dari klan dewa yang tertinggal mempertaruhkan segalanya dan mengancam perang dengan kerajaan ilahi Asura maka mungkin aku sudah mati di tangan Situ Haotian. Lin Ming adalah seorang pria yang mengingat setiap keanggunan yang diberikan kepadanya. Dia pastinya tidak akan melupakan klan dewa yang tertinggal dan kebaikan mereka terhadapnya. Jika dia membuat janji kepada seseorang, dia perlahan akan menepati janji itu satu persatu. Misalnya, menemukan tubuh fana untuk Demon Sin, atau komitmen yang dia buat pada Mo River Bliss di Carefree Island. Selama dia memiliki kemampuan untuk mencapainya, dia akan melakukannya. Mo Eversnow awalnya ingin mengumpulkan kerangka kristal ini dan menemukan tempat yang damai untuk menguburkannya. Tapi saat dia memikirkannya, mereka tidak bisa tinggal di sini terlalu lama dan mungkin tempat ini mungkin menjadi tempat peristirahatan terakhir terbaik bagi para kerangka ini. Ada. Lin Ming tiba-tiba menemukan bahwa di antara banyak kerangka kristal, di tengah kabut abu-abu dan kabur, ada platform batu raksasa. Platform ini tingginya 10 kaki dan lebarnya puluhan kaki. Itu tampak seperti meja batu besar. Berbagai senjata ditusukkan ke meja batu ini. Ada pedang,
pedang, tombak, dan bahkan alat ajaib seperti kompas dan tungku. Pada saat yang sama, terdapat juga kesenjangan yang sangat besar antara senjata-senjata tersebut. Misalnya, di antara pedang, beberapa pedang berukuran panjang seperti manusia dan sangat lebar, seperti pintu. Jika pedang seperti itu digunakan, kekuatannya bisa dibayangkan. Selain pedang berat seperti ini, ada pedang lembut indah yang tampak seperti sabuk giok, tampak seolah-olah akan bengkok jika disentuh sedikit pun. Di antara begitu banyak senjata, yang terburuk berada pada tingkat artefak roh. Apalagi di benua tumpahan langit, bahkan di dalam alam ilahi, ini akan dianggap sebagai jumlah kekayaan yang tak terbayangkan. Lin Ming secara kasar menebak bahwa ada ribuan senjata ini. Banyak dari mereka yang ditikam bersama-sama, saling bertumpuk membentuk hutan pedang, dan senjata lainnya. Berdiri di depan meja batu ini, Lin Ming merasa seolah-olah dia adalah seorang prajurit yang berbaring sebagai cadangan, menunggu hari di mana dia akan memasuki medan perang. Pemandangan seperti itu sangat khusyuk dan suram, membuat orang merasa sangat kagum. Apakah ini pernah ditinggalkan oleh pengikut Empyrean Primordius di masa lalu? Jika ini adalah senjata mereka, lalu di manakah mereka sendiri? Mungkinkah itu tulang-tulang di tanah? Segala macam pikiran berpacu dalam pikiran Lin Ming. Dia merasa suasana hatinya menjadi sangat suram. Abis iblis abadi benar-benar berbeda dari lapisan demi lapisan bahaya yang dibayangkan Lin Ming pada awalnya. Sebaliknya, saat dia berjalan lebih jauh, dia tidak melawan. Sebaliknya, rasanya seperti membalik kembali dan membaca halaman-halaman buku sejarah kuno. Ayo pergi. Setelah merenung selama beberapa waktu, Mo Eversnow tiba-tiba angkat bicara. Dia dan Lin Ming meninggalkan kuburan ini bersama-sama. Saat Lin Ming melanjutkan, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mendalam. Energi neraka di sekitarnya menjadi semakin dingin, akhirnya membuatnya berhenti. Selain Lin Ming adalah Mo Eversnow, yang telah keluar dari ruang Magic Cube dan mengikutinya dari belakang. Ketika Lin Ming pertama kali berhenti, dia juga terhenti. Kami telah melangkah ke zona bahaya mutlak, kata Mo Eversnow. Lin Ming sedikit mengerutkan kening. Dia tidak tahu bagaimana zona bahaya mutlak ini terbentuk. Sepertinya itu tidak terbuat dari formasi susunan, mungkinkah itu terbentuk secara alami dari energi neraka. Lin Ming mengirimkan akal ilahi, berpikir untuk menyelidiki sekelilingnya. Setelah memahami hukum mimpi ilahi, indranya menjadi sangat tajam. Dia segera menemukan bahwa energi neraka telah berkumpul di berbagai tempat, membentuk pola dao yang misterius. Pola dao ini jelas memiliki hukum tingkat yang sangat tinggi. Hukum-hukum ini sepertinya tidak terbentuk secara alami dari energi neraka dari jurang iblis abadi, jika tidak maka hukum-hukum tersebut tidak akan begitu indah. Mereka juga membawa sedikit sentuhan pasca surgawi. Lin Ming, zona bahaya ini harus dibentuk oleh sisa-sisa murid Empyrean Primordius yang mati serta orang-orang dari klan Dewa Primal yang meninggal. Kematian mereka berkumpul, membentuk domain Dao. Gundukan senjata yang baru saja kita lihat pastilah sumber dari niat membunuh ini. Mo Eversnow mengemukakan alasan mengapa zona bahaya ini terbentuk. Murid-murid Empyrean Primordius pastinya adalah karakter yang luar biasa. Bahkan setelah mereka meninggal, metode kultivasi yang mereka latih dan hukum yang mereka pahami tidak akan hilang begitu saja, namun mungkin akan terkondensasi menjadi domain Dao. Misalnya, jika Lin Ming mati, pohon dewa sesat dan benih lubang hitam di dunia batinnya tidak akan segera lenyap namun akan tetap ada di sana. Jika ditemukan oleh seseorang, itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Namun, jika tidak ditemukan, kedua hal ini pada akhirnya mungkin akan berkembang menjadi domain Dao, menciptakan zona bahaya bagi orang lain. Misalnya, benih lubang hitam kemungkinan besar menyerap energi dalam jumlah besar, berubah menjadi pusaran ruang waktu. Jika seorang seniman bela diri dengan budidaya lemah masuk, mereka akan terjebak dalam pusaran ini selamanya, tidak dapat muncul. Zona bahaya yang dimasuki Lin Ming dan Mo Eversnow persis seperti ini. Dan, domain Dao ini juga terbentuk dari kematian puluhan ribu tetua tertinggi. The Eternal Demon Abyss sendiri merupakan dunia yang terpisah. Begitu seseorang masuk, mereka bisa lupa untuk keluar. Selain itu, ada banyak bahaya tersembunyi di dalam abis iblis abadi. Tidak banyak bahaya tersembunyi ini, tapi bagi seniman bela diri dari benua tumpahan langit dan bahkan yang tertinggi di bawah langit, mereka pasti akan mati jika tersandung ke dalamnya. Jadi, selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang pernah kembali dari abis iblis abadi. Kulit Mo Eversnow dan Lin Ming serius. Mereka mengira ini adalah situasi yang sangat rumit. Jika mereka sedikit tidak hati-hati, ada kemungkinan mereka berdua binasa di sini. Lin Ming, kita tidak bisa menggunakan kekerasan untuk mengatasi ini. Dengan kekuatan kita, tidak mungkin untuk melewatinya. Lin Ming berkata, saya juga berpikiran sama. Setelah para senior ini meninggal, aura mereka bertahan di sini selama 100.000 tahun. Semua pengetahuan mereka, nilai budidaya seumur hidup mereka, semua hukum yang mereka pahami, semua yang mereka jalin bersama di tempat ini, bahkan berkembang menjadi jejak-jejak Dao besar yang mencakup segalanya. Ini bukanlah sesuatu yang dibentuk secara artifisial, namun merupakan sesuatu yang bahkan lebih indah daripada formasi susunan yang dibuat oleh seseorang. Jika kita mengambil satu langkah yang salah maka kita sudah melakukan lebih dari sekedar menabung. Lin Ming mengeluarkan artefak suci kelas atas secara acak dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke sudut zona bahaya absolut. Peng, diiringi suara retakan,
cahaya abu-abu bersinar dan menghantam artefak suci kelas atas. Cahaya abu-abu ini terlihat sangat umum, tapi begitu mengenai artefak suci kelas atas yang dibuang Lin Ming, artefak suci itu bergetar sesaat sebelum hancur menjadi debu yang jatuh ke lantai. Meskipun Lin Ming siap untuk ini, dia masih menghirup udara dingin. Lin Ming juga bisa dengan mudah menghancurkan artefak suci kelas atas tapi dia tidak bisa melakukannya seperti cahaya abu-abu, segera menghancurkannya menjadi debu. Seberapa kuatkah ini? Mungkin bahkan beberapa tokoh dikdaya Holy Lord tidak dapat mencapai hal ini. Terlebih lagi, ini hanyalah puncak gunung es untuk zona bahaya absolut ini. Semakin jauh mereka pergi, kemungkinan besar cahaya abu-abu akan semakin tebal dan intens. Bahkan mungkin ada jenis energi pembunuh absolut lainnya. Pada saat itu, bahkan jika Holy Lord atau World King datang ke sini, mereka mungkin tetap binasa. Lin Ming, di masa lalu, murid-murid Empyrean Primordius dan orang-orang permaisuri surgawi Xuanxing kemungkinan besar memiliki Empyrean setengah langkah di antara barisan mereka. Dibandingkan dengan Tian Mingzi dalam kondisi puncaknya, mereka jauh lebih kuat. Dan bahkan mungkin ada lebih dari satu orang di antara mereka. Setelah orang-orang ini meninggal, kekuatan domain Dao yang mereka tinggalkan dapat dibayangkan. Saya khawatir bahkan Raja Dunia yang hebat pun akan berada dalam bahaya saat datang ke sini. Ya, Lin Ming tentu mengerti apa yang dikatakan Mo Eversnow. Dia tidak panik atau cemas, malah tenggelam dalam perenungan mendalam untuk beberapa saat. Kemudian, dia berkata kepada Mo Eversnow, pengikut Empyrean Primordius dan permaisuri surgawi Xuanxing seharusnya tidak meninggalkan jebakan yang dengan sengaja akan merusak keturunan mereka di masa depan. Domain Dao ini kemungkinan besar ditinggalkan di sini sebagai bentuk perlindungan. Jika kita tidak dikenali sebagai musuh, mungkin dengan titik itu kita bisa melewati area ini. Bab 1375, Mayat 100.000 tahun. Lin Ming menutup matanya dalam zona bahaya absolut, membiarkan inderanya merasakan aliran energi dengan hati-hati. Ada aura hukum nenek di sini. Lin Ming berpikir keras. Murid Empyrean Primordius mempelajari Dao Sang Nenek. Setelah mereka meninggal, domain Dao yang mereka tinggalkan secara alami memiliki aura hukum nenek. Ada juga semacam energi, apakah ini, kekuatan keilahian? Pikiran Lin Ming bergerak. Kekuatan semacam ini sangat mirip dengan kekuatan keilahian yang dia tahan ketika dia memanjat altar segel ilahi di masa lalu. Sebenarnya, apa yang disebut kekuatan keilahian ini adalah gabungan kekuatan esensi, energi, dan jiwa. Itu memang kekuatan keilahian. Itu seharusnya menjadi kekuatan yang tersisa dari ras Dewa Primal, kata Mo Eversnow. Kekuatan yang dimiliki tubuhnya saat ini adalah kekuatan keilahian. Dari mereka yang meninggal di sini, banyak dari mereka berasal dari ras Dewa Primal. Masuk akal jika zona bahaya absolut memiliki kekuatannya. Lin Ming, jika kamu dan aku bekerja sama kita harus bisa meninggalkan domain Dao ini. Alasan mengapa domain Dao disebut domain Dao adalah karena mengandung kebenaran Dao di dalamnya. Lin Ming menenggelamkan energinya ke dunia batinnya. Di belakang Lin Ming, bunga teratai perdana kaisar perlahan mekar. Aura kuno dan tak terbatas melonjak keluar, ini adalah ruang sang nenek. Adapun Mo Eversnow, dia juga menggunakan kekuatan keilahiannya sendiri. Cahaya ilahi yang indah mulai bersinar keluar. Di dalam kegelapan abis iblis abadi, sinar matahari muncul, membuatnya tampak seperti hari musim semi yang indah di dalam jurang tersebut. Suara tetesan air bergema di udara, memenuhi dunia dengan suara dan aroma yang menyenangkan. Tanah murni Dewa Primal yang diciptakan Mo Eversnow tumpang tindih dengan ruang nenek moyang Lin Ming. Dengan dua domain yang mengelilinginya, Lin Ming dan Mo Eversnow perlahan dan hati-hati maju ke depan. Mereka tidak menggunakan kekuatan kasar untuk menerobos domain Dao, melainkan menggunakan energi serupa untuk mengasimilasi diri mereka ke dalam domain Dao dan mengungkap prinsip-prinsip mendalam di dalamnya. Lin Ming berjalan maju selangkah demi selangkah. Energi kematian absolut yang asli perlahan berubah menjadi damai saat memasuki dua domain ruang sang nenek dan tanah suci Dewa Primal. Dan berbagai hukum domain Dao juga berasal dari akar yang sama di Lin Ming dan Mo Eversnow. Keduanya dengan hati-hati maju ke depan bersama. Di dunia ini, segala sesuatu, termasuk semua hukum, mempunyai counter. Meskipun energi kematian absolut di wilayah Dao ini bisa langsung menghancurkan artefak suci kelas atas hingga menjadi debu, di dalam wilayah ganda ini, meski energi itu masih beriak seperti gelombang dan kekuatan yang melekat di dalamnya masih besar, energi itu sekarang sangat lembut dan lembut, tanpa ada hal yang mematikan sama sekali. 2 jam kemudian, Lin Ming dan Mo Eversnow akhirnya keluar dari domain Dao ini. Saat mereka melihat sekeliling mereka melihat bahwa mereka telah kembali ke pemandangan yang lebih familiar dari abis iblis abadi. Tanahnya masih berupa batu merah tua seperti sebelumnya, dan tidak terlalu jauh dari sana terdapat rantai besi yang sangat tebal. Cincin logam berat itu mengalir berlapis-lapis, memancarkan atmosfer yang kuat dan mendalam. Ketika Lin Ming turun ke abis iblis abadi, dia telah menuruni rantai besi ini. Dia sekarang berada di kedalaman 20.000 mil, namun rantai besi ini masih terhubung ke dalam kegelapan tanpa akhir yang terlihat. The Eternal Demon Abyss terlalu misterius. Lin Ming sadar bahwa apa yang mereka lihat sekarang hanyalah bagian luar paling kecil dari abis iblis abadi. Jika dia melangkah lebih jauh, pasti ada lebih banyak bahaya yang menantinya. Ayo lanjutkan, kata Lin Ming, terus berjalan ke depan bersama Mo Eversnow. Di dalam abis iblis abadi ada terlalu banyak pemandangan menakjubkan yang membuat seseorang terkejut.
Tidak diketahui berapa lama Lin Ming dan Mo Eversnow berjalan, tapi akhirnya lantai di bawah kaki mereka mulai menjadi berlendir. Sesuatu menghalangi langkah mereka, membuat setiap langkah maju menjadi sulit. Saat mereka melihat ke bawah, mereka bisa melihat benang sutra putih tebal yang tak terhitung jumlahnya, seperti untaian jaring laba-laba. Jaring laba-laba ini sangat rekat. Jika seseorang menginjaknya, sulit untuk membebaskan diri. Lin Ming dan Mo Eversnow terbang ke atas. Mereka hanya melihat jaring laba-laba memanjang ke cakrawala jauh hingga suatu daratan jauh di depan. Jaring laba-laba ini terkadang melilit sesuatu, membentuk kepompong jaring laba-laba raksasa. Kepompong ini setinggi manusia, ditutupi lapisan demi lapisan sutra. Melihatnya, kepompong ini tidak ada habisnya. Rasanya seperti ada banyak kepompong yang menghiasi pemandangan seperti bunga. Lin Ming mengusir akal sehatnya tetapi tidak dapat menemukan di mana mereka berhenti. Saat Lin Ming mendekati kepompong besar, dia bisa melihat jaring laba-laba ini melilit semacam kristal kuning transparan. Apa yang membuat Lin Ming bingung adalah sepertinya ada semacam bentuk kehidupan yang tersegel di dalam kristal kuning ini. Ini bukan serangga tapi manusia. Di setiap kepompong besar ada seseorang. Tiba-tiba melihat orang-orang tersegel di dalam kristal kuning ini, dan juga melihat puluhan ribu kristal ini di sekelilingnya, Lin Ming tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang. Yang tersegel di dalam kristal kuning ini tidak semuanya manusia. Sebaliknya, ada yang bertanduk di kepalanya, ada yang pipinya ditutupi sisik, dan ada yang berwajah galak, seolah-olah mereka adalah setan yang kejam. Siapa orang-orang ini? Apakah mereka sudah mati? Mengapa mereka disegel dalam damar? Dia bisa merasakan bahwa orang-orang ini memiliki aura yang sangat berbeda dari sisa-sisa kerangka yang pernah dia lihat sebelumnya. Terkunci di dalam kristal kuning ini, sulit membedakan status aslinya. Tapi, apa yang bisa dia pastikan adalah bahwa tidak satu pun dari orang-orang yang tersegel dalam damar ini yang lemah. Pada saat ini, Lin Ming samar-samar bisa merasakan energi mengalir melalui untaian sutra laba-laba yang membentuk kepompong ini. Energi ini sudah sangat pucat, tetapi dengan triliunan helai sutra laba-laba berkumpul, jumlahnya masih cukup besar. Semua energi ini dikumpulkan dan dikirim jauh ke dalam abis iblis abadi. Apakah energi ini ditarik keluar dari kristal kuning? Lin Ming terkejut. Jadi aliran energi di dalam untaian sutra laba-laba ini benar-benar berasal dari kristal kuning ini. Mungkinkah fungsi asli sutra laba-laba ini adalah untuk mengekstrak energi dari kristal ember, dan asal mula energi kristal ember ini adalah bentuk kehidupan yang tersegel di dalamnya? Saat Lin Ming menyadari hal ini, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia menyelidiki sekeliling, dan akhirnya menemukan jejak Dao. Di sekeliling sutra laba-laba terdapat sirkulasi hukum yang samar-samar. Dengan kata lain, bertahun-tahun yang lalu, seseorang telah mengatur susunan besar-besaran di sini, menyegel puluhan ribu pembangkit tenaga listrik dalam kristal kuning dan kemudian menggunakan teknik khusus untuk mengekstraksi energi dari tubuh mereka. Metode ini, Lin Ming diam-diam tercengang. Lin Ming tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi kehidupan dari pembangkit tenaga listrik di kristal kuning ini. Kemungkinan besar mereka sudah mati, dan bahkan mungkin sudah mati sebelum disegel. Untuk membentuk barisan besar dengan begitu banyak mayat, ini kemungkinan merupakan teknik dari jalur iblis. Apakah ini karya Empyrean Primordius? Lin Ming bertanya dengan suara keras. Mo Eversnow dengan lembut menggelengkan kepalanya, ini belum tentu mayat. Lin Ming terkejut. Mo Eversnow dengan lembut menelusuri kristal kuning itu, perlahan berkata, di dunia persilatan, ada orang yang sangat ingin memperpanjang umur mereka sehingga mereka akan menggunakan segala macam metode yang luar biasa dan tak terbayangkan untuk melakukannya. Ada beberapa obat ilahi yang dapat membantu memperpanjang hidup, tetapi bagi pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang telah menggali semua potensi dalam hidup mereka secara ekstrim, obat-obatan tersebut pada dasarnya tidak berguna. Karena orang-orang ini tidak mau berubah menjadi debu, atau mungkin karena masih banyak keinginan mereka yang belum terpenuhi, mereka dapat menggunakan segala macam cara yang aneh dan aneh untuk memperpanjang hidup mereka. Misalnya, jika seseorang memasuki pesona waktu dan memperlambat kecepatan waktu di dalamnya, maka 1 tahun di dalam sama dengan 10 tahun di luar. Namun sebenarnya cara ini tidak bisa dianggap memperpanjang umur seseorang. Meski begitu, orang-orang juga menemukan bahwa pesona waktu mempunyai batas yang dapat memperpanjang umur seseorang. Di alam semesta, tampaknya ada hukum di luar sana yang mencegah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi untuk hidup dekat dengan kehidupan abadi. Setelah itu, beberapa orang menemukan metode baru. Metode ini adalah dengan menyegel seseorang ke dalam kristal ilahi dan membuat mereka tertidur lelap dan permanen, sehingga menghentikan semua aktivitas hidup mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk hidup lebih lama, meskipun efeknya pada akhirnya terbatas. Kata Mo Eversnow, dia menduga kristal kuning ini mirip dengan kristal ilahi yang digunakan untuk memperpanjang umur seseorang. Empyrean Primordius memperpanjang umur para pengikutnya. Saya merasa bahwa orang-orang ini bukanlah muridnya dan mereka juga bukan dari ras dewa utama. Tidak, sebaliknya, kemungkinan besar mereka berasal dari ras suci, penyerbu planet tumpahan langit 100.000 tahun yang lalu. Saat Mo Eversnow mengatakan ini, Lin Ming menghirup udara dingin. Ini memang sangat mungkin terjadi. Empyrean Primordius telah menggunakan mayat para penyerbu ras suci, atau bahkan tawanan hidup, untuk mengatur formasi susunan ini. Cara ini kejam dan tanpa ampun. Tapi, itu juga masuk akal. Agar seseorang menjadi seorang Empyrean,
mereka harus membantai banyak orang di jalan seni bela diri mereka. Jika mereka adalah individu yang berhati lembut, bagaimana mungkin mereka bisa sampai pada langkah ini? Terlebih lagi, umat manusia dan ras suci memiliki dendam yang mendalam dan tak berkesudahan terhadap satu sama lain. Bagi manusia yang menunjukkan belas kasihan kepada ras suci berarti menyebabkan kehancuran bagi ras mereka sendiri. Namun, jika formasi susunan ini mengumpulkan begitu banyak energi esensi, untuk apa susunan itu digunakan? Lin Ming bisa merasakan bahwa formasi susunan yang menyerap energi esensi ras suci tidak sesederhana itu. Terlebih lagi, formasi susunan ini bahkan menyerap energi asal langit dan bumi dari luar. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Pada saat ini, dia bisa merasakan niat membunuh yang dalam mengunci dirinya. Dia berbalik untuk melihat bahwa di antara kerumunan kepompong, ada satu kepompong di mana sepasang mata merah sedang menatapnya. Makhluk aneh dengan 4 tangan bersembunyi di sana seperti hantu spektral, mengunci pandangannya ke Lin Ming dan Mo Eversnow. Apa itu? Lin Ming secara refleks mengekstraksi tombak darah Phoenix. Saat ini, makhluk itu bergerak. Kecepatannya mencapai tingkat yang hampir tidak bisa dipercaya. Kakinya menabrak tanah dan tubuhnya segera berubah menjadi bayangan saat meluncur menuju Lin Ming. Ia merentangkan lengan seperti sabit yang ditutupi paku tulang, memotong ke bawah. Peng! Dengan suara keras, tombak darah Phoenix menghantam paku tulang. Lin Ming hanya merasakan kekuatan tumbukan yang sangat kuat menyerbunya, mengirimnya terbang menjauh saat darah berjatuhan di tubuhnya. Kekuatan yang mengerikan. Harus diketahui bahwa setelah Lin Ming membuka 8 gerbang tersembunyi batin yang lengkap, kekuatannya telah menembus 100 juta jin. Jika dia menggunakan beberapa keahlian khusus, dia bahkan bisa melipat gandakan kekuatannya. Meski begitu, kekuatannya sendiri telah ditekan oleh kekejian berlengan 4 ini. Ini membuktikan bahwa level monster berlengan 4 ini jauh lebih tinggi daripada Lin Ming. Hanya penindasan mutlak terhadap batas-batas yang dapat menciptakan dampak seperti itu. Apakah ini bentuk kehidupan kuno yang lolos dari formasi susunan? Pikiran ini segera terlintas di benak Lin Ming. Setelah 100.000 tahun, formasi susunan yang dibuat oleh Empyrean Primordius mungkin mengalami beberapa kecelakaan kecil, yang menyebabkan beberapa hal terbebas dari penjara mereka. Di masa lalu, di ujung lain dari jurang iblis abadi di lautan keajaiban, ada suatu bentuk kehidupan yang bekerja bebas dari kekangannya juga. Ini adalah iblis kuno yang memasuki tubuh Yang Yun dan ingin mencoba bangkit kembali dengan memanfaatkannya. Perjalanan ke kuil keajaiban telah direncanakan oleh iblis kuno. Dan, makhluk hidup semacam ini puluhan ribu kali lebih menakutkan daripada roh jahat dan iblis yang terkondensasi dari energi neraka yang mengelilingi bagian luar jurang iblis abadi. Rah, makhluk itu dengan gemuruh meraung sekali lagi, membuat cakarnya menebas. Itu mengumpulkan energi neraka yang tak terbatas di abis iblis abadi saat kekuatan mengerikan meletus darinya seperti air pasang. Niat membunuh yang mengerikan ini sepertinya menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Bab 1376, Naga Hitam. Menghadapi bentuk kehidupan kuno yang bergegas ke arahnya, Lin Ming tidak ragu sama sekali untuk membuka ruang nenek. Mo Eversnow juga siap menghadapi musuh ini. Dia melangkah maju, menggabungkan tanah murni dewa primalnya dengan ruang sang nenek. Saat makhluk itu masuk ke dalam domain ganda, seluruh tubuhnya melonjak, sebenarnya merobek domain ganda Lin Ming dan Mo Eversnow. Tangan sabitnya yang berduri tulang tampak seperti senjata yang melampaui semua artefak roh, dengan mudah merobek ruang. Ini adalah pusat kekuatan ras suci kuno. Atau mungkin bahkan binatang kontrak dari orang suci tertinggi kuno. Mo Eversnow dengan cepat berteriak. Dan saat ini, Lin Ming telah memanggil hantu pohon dewa sesat. Kekuatan guntur dan api dengan liar mengalir ke tombak darah Phoenix, penghakiman Dao Surgawi. Sebuah tombak ditusukkan, menghancurkan kekosongan. Bentuk kehidupan kuno ini menabrak cahaya tombak Lin Ming. Gemuruh. Badai energi yang mengerikan melanda abis iblis abadi. Saat energi ini bergema keluar, hal itu menyebabkan dinding pola bercahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar di udara. Saat badai ini menabrak pola-pola ini, ia tidak mampu mengguncang susunan besar itu sama sekali. Dalam ledakan dahsyat ini, Mo Eversnow juga menebas dengan pedang cahayanya. Serangannya bahkan lebih mengerikan daripada serangan Lin Ming. Saat pedangnya ditebas, suara siulan keras terdengar di udara. Cahaya ilahi yang cemerlang sepertinya menelan segalanya. Itu seperti matahari bundar yang terbit di dalam abis iblis abadi, menembus kabut suram sepanjang 10.000 mil. Di bawah serangan gencar seperti itu, makhluk itu mengeluarkan raungan marah saat dikirim terbang mundur oleh serangan gabungan Lin Ming dan Mo Eversnow. Bong! Dengan ledakan keras, bentuk kehidupan kuno menabrak penghalang formasi susunan, menyebabkan dinding yang berkilauan bergetar. Seluruh tubuhnya berlumuran darah namun masih bisa merangkak. Lin Ming tersapu dengan akal ilahi dan meringis. Sebenarnya, luka makhluk ini tidaklah berat sama sekali. Darahnya tidak bocor terlalu banyak, dan lukanya hanya di bagian luar saja. Kerangka dan tendon makhluk itu masih utuh. Meskipun serangan gabungannya dengan Mo Eversnow hanya 70-80% dari kekuatan penuh mereka masih menyerang langsung bentuk kehidupan kuno. Meski begitu, mereka masih belum bisa membunuhnya. Kekuatan pertahanan mengerikan macam apa ini? Mo Eversnow berkata, ini akan merepotkan.
Bentuk kehidupan kuno ini kemungkinan merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Holy Lord di masa lalu, tetapi karena ia disegel selama 100.000 tahun, kewarasannya telah jatuh ke dalam kebobrokan dan yang tersisa hanyalah naluri menyerangnya. Makhluk purba di depan mereka ini tidak akan bisa menggunakan hukum atau teknik, dan matanya juga dipenuhi dengan kekacauan, tanpa sedikit pun kebijaksanaan yang bersinar di dalamnya. Kemampuan ofensifnya adalah metode yang paling biadab dan brutal, hanya dengan paksa meluncur ke arah orang lain dan menebas mereka. Setelah disegel selama 100.000 tahun, makhluk ini telah menjadi sangat lemah. Meski begitu, hampir mustahil bagi Lin Ming dan Mo Eversnow untuk membunuhnya. Pada saat ini, dua raungan keras bergema. Raungan ini mengandung niat membunuh yang dahsyat, menyebabkan kulit kepala Lin Ming merinding. Dia menoleh untuk melihat lebih banyak bentuk kehidupan purba merangkak keluar dari balik kepompong. Kedua bentuk kehidupan ini lebih mirip penampilan manusia. Namun, tubuh mereka benar-benar layu, tampak seperti berada di tahun-tahun terakhir kehidupan mereka yang memudar. Tapi, aura yang mereka pancarkan masih mengerikan. Dan di balik kedua bentuk kehidupan tersebut, ada juga seorang pria berambut merah. Pria berambut merah ini mengenakan baju besi yang rusak. Dua api ungu menyala di matanya dan rambutnya yang acak-acakan berserabut dan jarang. Namun, auranya sangat luas dan dalam, seolah-olah dia adalah dewa spiritual. Menghadapi aura pria berambut merah ini, Lin Ming merasa seolah daging dan darahnya sendiri akan terpecah. Dia tidak memerlukan apapun untuk mengetahui bahwa orang ini pernah menjadi sosok hebat di masa lalu. Dia bahkan mungkin adalah karakter setingkat Raja Dunia. Seorang Raja Dunia, bahkan jika mereka disegel selama 100.000 tahun dan melemah hingga sebagian kecil dari kekuatan aslinya, tetap saja bukan seseorang yang bisa ditangani oleh Lin Ming. Terlebih lagi, Raja Dunia ini jelas melihat sekilas kecerdasan di balik matanya yang berapi-api. Orang ini masih mempertahankan kewarasannya, tidak seperti bentuk kehidupan purba lainnya yang hanya memiliki naluri. Pada saat itu, Lin Ming tiba-tiba merasa bahwa dia sedang menghadapi bahaya yang tak terlukiskan. Dia berjalan mendekat ke Mo Eversnow, menjaga kewaspadaan penuh di sekelilingnya. Lin Ming dengan erat mencengkeram tombak darah Phoenix, telapak tangannya basah oleh keringat. Kulit Mo Eversnow bermartabat, hatinya menegang. Mustahil bagi mereka untuk mengalahkan keberadaan di depan mereka ini. Satu-satunya metode yang mungkin adalah dengan menggunakan formasi susunan yang ditinggalkan Empyrean Primordius di masa lalu. Empyrean Primordius seharusnya meninggalkan beberapa metode untuk menangani bentuk kehidupan purba ini dalam formasi susunan, jika tidak, bentuk kehidupan purba ini akan hilang sejak lama alih-alih melayang di sekitar area ini. Tetapi, meskipun metode semacam ini memungkinkan, ingin menemukannya dan mengaktifkannya dalam beberapa saat lebih sulit daripada naik ke surga. Dalam hidup atau mati saat ini, meskipun telapak tangan Lin Ming basah oleh keringat, pikirannya setenang air. Dia menggunakan akal sehatnya untuk dengan cepat menyapu pola dao di sekitarnya, mencoba melihat apakah ada yang bisa dia gunakan. Mo Eversnow juga melakukan hal yang sama. Pria berambut merah itu dengan mudah mengetahui ide Lin Ming dan Mo Eversnow. Dia tersenyum, senyuman kejam yang melintasi wajahnya hingga memperlihatkan sepasang gigi taring yang tajam. Sia-sia, usaha. Pria berambut merah itu benar-benar berbicara. Dia berbicara dalam bahasa alam ilahi, tetapi kata-katanya terputus-putus dan sangat kaku. Lin Ming merasakan hatinya dingin. Dia mengira pria berambut merah ini masih memiliki kecerdasan yang tersisa, tapi menurutnya kecerdasannya tidak akan setinggi itu. Tampaknya kurungan 100.000 tahun ini tidak mempengaruhi pikirannya sama sekali. Bagaimana dia bisa menang melawan musuh seperti itu? Saat Lin Ming tidak tahu apa yang harus dilakukan, perubahan tiba-tiba terjadi. Tidak terlalu jauh dari Lin Ming, rantai besi setebal pohon dewa tiba-tiba mulai bergetar. Bang bang bang, cincin besi itu mengeluarkan suara yang mengerikan. Cincin besi ini, jika salah satu darinya diambil dan dilempar dari udara, dapat dengan mudah menghancurkan gunung. Dengan ratusan ribu dan jutaan cincin besi saling bertabrakan, rasanya seperti 10.000 petir tiba-tiba dilemparkan ke tanah, suaranya menusuk langsung ke telinga. Ini, Lin Ming terkejut. Dia melihat rantai besar itu. Rantai ini terbuat dari besi ilahi dan berat setiap mata rantainya sungguh tak terbayangkan. Meski begitu, ratusan ribu mil rantai ini terguncang begitu hebat, kekuatan besar macam apa ini? Gemuruh gemuruh gemuruh. Rantai besi menghantam dinding batu, menyebabkan bongkahan batu besar berjatuhan. Seluruh dinding sepanjang 100 juta mil plus dari abis iblis abadi mulai berguncang. Kekuatan dan kekuatan yang begitu mengerikan benar-benar dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengguncang bumi. Saat pria berambut merah mendengar suara ini, warna ketakutan membanjiri matanya. Dia menatap Lin Ming secara mendalam sebelum diam-diam mundur kembali ke kegelapan. Tiga bentuk kehidupan kuno lainnya yang keluar bersamanya juga mundur. Mereka pergi seperti itu. Pikiran Lin Ming bergerak. Ini. Pada saat ini, suara mengerikan meluncur dari kedalaman abis iblis abadi, memicu badai udara mengerikan yang menghantam dinding batu, menyapu keluar sejauh puluhan ribu mil. Lin Ming dan Mo Eversnow keduanya terperangkap dalam arus udara yang terbentuk dari suara dan dikirim terbang menjauh. Semua energi neraka ini, semua kabut redup itu, terhapus seluruhnya oleh suara yang mengerikan itu. Suara menakutkan ini sepertinya datang dari aliran waktu kuno yang tak ada habisnya, menembus kenyataan. Ini, raungan naga. Lin Ming mendukung dirinya dengan Phoenix Blood Spear dan perlahan berdiri. Dia melihat sedalam mungkin ke dalam abis iblis abadi.
Meski begitu, yang bisa dilihatnya hanyalah kegelapan tak berujung tanpa sedikit pun cahaya, seolah itu adalah terowongan menuju alam semesta lain. Lin Ming sudah memiliki spekulasi samar tentang apa yang terjadi. Eksistensi yang bisa membuat raja-raja kuno ini gemetar ketakutan dan bahkan mengguncang triliunan jin rantai besi, mungkin satu-satunya kemungkinan adalah naga hitam misterius yang disegel di abis iblis abadi. Dan auman naga beberapa saat yang lalu telah mengkonfirmasi dugaan Lin Ming. Di abis iblis abadi, ada naga hitam hidup yang pernah memiliki hubungan penting dengan Empyrean Primordius di masa lalu. Mungkin itu adalah dewa penjaga dari abis iblis abadi. Naga hitam, Mo Eversnow memandang Lin Ming. Di masa lalu, ketika Lin Ming pernah memasuki zona terlarang 1000 mil secara tidak sengaja, dia telah melihat naga hitam ini. Tubuhnya panjangnya ribuan mil dan ditutupi sisik merah cemerlang. Tanduknya setinggi gunung dan sayapnya seperti malam berbintang. Setelah dibuka, sayap-sayap itu seolah menutupi kubah langit. Ini adalah dewa binatang sejati. Sebelum itu, bahkan Mo Eversnow belum pernah melihatnya. Apakah naga hitam menyelamatkan kita? Raungan itu seharusnya bukan suatu kebetulan, kata Mo Eversnow. Raungan itu jelas merupakan peringatan bagi bentuk kehidupan purba ini, jika tidak, mereka tidak akan mundur. Jika ini benar, maka dalam arti tertentu, Lin Ming telah memperoleh persetujuan dari Wali Abadi Iblis Abis. Lin Ming dan Mo Eversnow saling memandang dan kemudian melanjutkan ke depan. Dan pada saat ini, di kejauhan, terdengar suara gema pakaian yang mengepak. Lin Ming mendongak untuk melihat dua pria tua kurus berjalan di atas kehampaan, menerobos angin. Lin Ming terkejut dan segera meraih Phoenix Blood Spear. Tapi, dia tidak terlalu khawatir. Dengan pencegahan naga hitam, dua orang yang berjalan ke arahnya pasti berasal dari ras manusia. Umat manusia, apakah para pengikut Empyrean Primordius ini di masa lalu? Lin Ming segera memikirkan hal ini. Apakah pengikut Empyrean Primordius masih hidup di dunia ini? Bab 1377, Gerbang Ruang dan Waktu. Dua orang yang datang adalah lelaki tua yang mengenakan pakaian abu-abu. Sosok mereka layu dan sepertinya tidak ada kehidupan di wajah mereka. Namun, aura mereka sangat kuat seperti gelombang laut, membuat orang merasa gentar. Maka, mereka seharusnya menjadi murid Empyrean Primordius di masa lalu. Junior Lin Ming menyapa dua senior yang terhormat. Lin Ming dengan sopan membungkuk. Menurut pendapat Lin Ming, abis iblis abadi adalah tanah kematian. Semua orang di sini seharusnya tewas dalam perang besar 100.000 tahun yang lalu, dia tidak pernah membayangkan masih ada beberapa orang yang tinggal di sini. Sebenarnya, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, tidak peduli betapa dinginnya perang 100.000 tahun yang lalu, seharusnya ada beberapa yang selamat. Bahkan ras suci pun memiliki beberapa orang yang selamat, apalagi pengikut Empyrean Primordius. Pembangkit tenaga listrik Raja Dunia bisa hidup jutaan tahun. Bertahan selama 100.000 tahun di abis iblis abadi hanyalah sebagian kecil dari umur mereka. Kedua pria tua ini menatap Lin Ming dalam-dalam dan juga menatap Mo Eversnow. Ketika mereka melihat Mo Eversnow, ekspresi mereka sangat aneh. Ini wajar karena Mo Eversnow merasuki tubuh Dewi. Apakah dua murid senior dari senior Primordius? Lin Ming bertanya. Kedua lelaki tua itu tidak menjawab. Sebaliknya, mereka hanya berkata, ikutlah dengan kami. Kemudian, mereka mulai terbang jauh ke dalam abis iblis abadi. Lin Ming dan Mo Eversnow saling melirik sebelum mengikutinya. Sepanjang jalan, kedua orang tua itu tidak berbicara, dan Lin Ming juga tidak menanyakan pertanyaan lain. Perlahan, Lin Ming bisa merasakan aura besar menuju ke arahnya. Semakin dalam dia pergi, semakin dia merasa bahwa dia sedang mendekati keberadaan yang sangat kuat. Tanpa diragukan lagi, keberadaan yang kuat ini adalah naga hitam. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, hatinya dipenuhi rasa kagum. Di masa lalu, ini adalah dewa binatang yang mengikuti Empyrean Primordius. Seberapa luar biasakah itu? Keempat orang itu terbang sekitar 1 jam. Lin Ming terus mendengar raungan naga yang bergema dari kedalaman abis iblis abadi, tapi sekarang itu bukan lagi sekadar raungan. Ada juga suara seperti bel besar yang dibunyikan, suaranya terus bergema di dalam abis iblis abadi seolah-olah akan bertahan hingga akhir zaman. Kegelapan berangsur-angsur terbelah, dan kemudian, Lin Ming akhirnya melihat naga hitam abadi iblis abis. Dalam abis iblis abadi yang berdiameter 10.000 hingga 20.000 mil saat ini, setengah dari jarak ini ditempati oleh naga hitam raksasa yang membentang sejauh ribuan mil. Ribuan mil tampak sederhana, tetapi ketika seseorang benar-benar berdiri di depan naga hitam ini, barulah seseorang dapat benar-benar memahami betapa besarnya naga itu. Itu sama sekali bukan makhluk hidup, melainkan benda angkasa. Perlu diketahui bahwa planet kecil biasa hanya memiliki diameter sekitar 10.000 mil. Saat Lin Ming terbang menuju naga hitam ini, dia tampak seperti setitik debu kecil di depannya. Naga hitam sepertinya tertidur lelap. Matanya terpejam dan melayang di udara. Aura yang sangat mengerikan terkandung di dalam tubuh raksasanya. Sepertinya semua makhluk hidup, setiap makhluk hidup di dunia ini, harus menghormati dan berhati-hati di hadapan aura ini. Ini adalah martabat Dewa Binatang. Begitu kekuatan Dewa Binatang meletus, ia bahkan bisa menghancurkan langit abadi dan menghancurkan planet dan bulan. Saat Lin Ming terbang ke kepala naga hitam yang lebarnya ratusan mil, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia bisa melihat tulang punggung, tulang selangka, sayap, dan 4 anggota badan naga hitam itu semuanya dikunci oleh rantai tebal.
Ada total 9 rantai, dan rantai yang Lin Ming turuni adalah salah satu rantai ini. Bahkan ratusan orang yang berpegangan tangan pun tidak dapat melilitkan salah satu rantai ini. Jika salah satu dari mata rantai ini jatuh, ia dapat dengan mudah menghancurkan gunung-gunung. Dan 9 rantai besi ini diikatkan pada kait besi raksasa. Kait besi ini ditancapkan jauh ke dalam daging naga hitam, terkunci di tulangnya. Karena terlalu banyak waktu telah berlalu, 9 kait besi ini telah menyatu dengan daging dan darah naga hitam, menjadi satu dengannya. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Naga hitam ini sebenarnya dikurung di sini oleh 9 rantai ini. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia menghela napas dalam-dalam, perasaan berat yang tak terkatakan membebani pikirannya. Eksistensi yang begitu kuat memiliki 9 rantai yang menembus tubuhnya, menguncinya di sini selama 100.000 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Ming tidak bisa tidak berpikir. Di sampingnya, lelaki tua kurus berpakaian abu-abu berkata, ini adalah hasil karya kaisar abadi dari ras suci, dia mengunci penguasa naga dengan 9 kabel perangkap naga. Setelah perang berakhir, karena Yang Mulia Guru telah membakar 80% vitalitas darahnya dan juga menderita luka parah, menyebabkan batasnya runtuh, dia tidak dapat melepaskan kabel perangkap naga. Dan, menerobos kabel perangkap naga dengan kekuatan hanya akan menyebabkan Raja Naga yang lemah mati. Namun, terjebak oleh kabel perangkap naga juga berarti kekuatan Dragon Sovereign akan perlahan memudar hingga ia binasa. Bahkan jika vitalitas darah penguasa naga sangat kuat, dia hanya mampu bertahan selama 10.000 tahun di sini. Oleh karena itu, guru yang terhormat meletakkan arai besar pengembalian yang menyerap kekuatan dunia, energi esensi, dan vitalitas darah dari seluruh penjuru untuk menggantikan kekuatan yang hilang dari penguasa naga karena kabel perangkap naga. Dengan ini, penguasa naga akan bisa terus bertahan. Yang mengembalikan Grand Array, Lin Ming mengingat pusat kekuatan ras suci yang disegel di dalam kristal. Jadi itu adalah yang Returning Grand Array. Arai hebat ini digunakan untuk memperpanjang umur naga hitam. Ras suci telah mengikat naga hitam dengan kabel perangkap naga, dan kemudian Empyrean Primordius menggunakan orang-orang dari ras suci untuk membentuk yang Returning Grand Array untuk mengganti kerugian naga hitam. Ini adalah kebencian yang tak ada habisnya, kebencian yang tidak akan pernah berhenti atau memaafkan. Saat Lin Ming berpikir, dia merasakan ruang di depannya berputar. Di depannya, kumpulan kabut muncul dari udara tipis, perlahan-lahan memadat menjadi seorang pria parubaya yang tinggi dan tampak megah. Pria ini tingginya 30 kaki. Di depannya, Lin Ming dan semua orang tampak seperti anak kecil. Pria ini berkulit putih pucat dan wajahnya ditutupi sisik hitam dan merah. Matanya bersinar seperti galaksi, dalam dan tak berujung. Tidak ada aura kuat yang memancar dari tubuhnya, namun tanpa disadari, kekuatan kehampaan di sekitar pria ini berputar dan bergetar seolah tidak dapat menahan kehadirannya. Lin Ming langsung menyadari bahwa pria di depannya ini adalah inkarnasi naga hitam. Junior Lin Ming menyapa senior Dragon Sovereign. Lin Ming dengan hormat membungkuk dan Mo Eversnow juga mengikutinya. Pria parubaya ini melirik Lin Ming dan Mo Eversnow. Khususnya, Lin Ming. Dia memandang Lin Ming selama 10 napas penuh, mengintip dunia batinnya, lautan spiritual, dan memeriksa tubuh daging dan darahnya. Kamu dapat menahan esensi darah dari hati Kaisar Primordius, dan kamu bahkan telah membuka 8 gerbang tersembunyi batin secara lengkap. Esensi sejati batin Anda juga luar biasa stabil. Sebagai ahli bela diri dari alam bawah, sampai pada langkah ini membuktikan bahwa takdir Anda sungguh mengerikan, menutupi langit dan bulan. Kamu adalah permata yang sangat langka. Pria parubaya itu mengevaluasi. Dia sangat puas dengan pencapaian Lin Ming dalam teknik transformasi tubuh, karena Empyrean Primordius juga seorang kultivator tubuh ganda dan energi. Saat Primordius meninggalkan warisannya, saya tidak menyangka akan ada penerus yang mampu mewarisinya. Aku tidak pernah membayangkan hari ini aku akan bertemu denganmu. Lin Ming, apakah kamu siap? Saya, Lin Ming menjawab dengan hormat. Jika naga hitam menyebut Empyrean Primordius hanya dengan namanya saja, maka terlihat bahwa hubungan mereka bukanlah sebagai bawahan dan tuan, melainkan seperti saudara, kawan yang bertarung bersama. Biasanya, dewa binatang dewasa hanya memiliki kekuatan sedikit lebih buruk daripada seorang Empyrean. Namun, dewa binatang juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Ada beberapa dewa binatang yang memiliki garis keturunan bangsawan, dan mereka tidak lebih buruk daripada para Empyrean terkemuka sekalipun. Lin Ming menebak bahwa naga hitam di depannya ini berada dalam situasi yang persis seperti itu. Naga hitam ini memiliki perbedaan yang jelas dari naga lain yang pernah dilihat Lin Ming sebelumnya. Tubuhnya jauh lebih besar dan dia memiliki satu tanduk dan juga sepasang sayap raksasa. Kalau begitu pergilah. Saat Dragon Sovereign berbicara, dia menebas langit, membuka gerbang ruang dan waktu. Dari dalam gerbang ruang dan waktu ini, aura kuno dan tak terbatas yang samar keluar, membuat seseorang berlutut karena kagum. Lin Ming punya banyak pertanyaan di benaknya, tapi dia tidak bertanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke gerbang ini. Kamu juga pergi. Inkarnasi itu berkata kepada Mo Eversnow. Mo Eversnow mengangguk dan mengikuti di belakang Lin Ming. Dua orang tua berpakaian abu-abu menyaksikan Lin Ming dan Mo Eversnow memasuki portal, diam. Naga hitam menghela nafas berat, berkata, ketika Primordius meninggalkan warisannya, dia memilih untuk meninggalkannya di dunia alam rendah. Saya tidak pernah membayangkan bahwa akan ada orang yang mampu mewarisinya.
Untuk dunia alam rendah, terlalu sulit untuk menghasilkan seseorang yang berbakat. Saya ingin tahu berapa lama pemuda ini dapat bertahan di Istana Primordius. Mungkin 1 tahun, mungkin setengah tahun. Jika dia bertahan kurang dari 3 bulan maka usaha kita akan sia-sia. Pikiran kita tidak ada gunanya, tetapi yang penting adalah esensi darah hati Kaisar Guru yang terhormat akan terbuang percuma. Saat pria berpakaian abu-abu berbicara, dia masih tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. 3 bulan, menurutku tidak akan sesingkat itu. Meskipun saya tidak bisa dianggap terlalu paham dengan sistem kultivasi umat manusia, saya masih dapat melihat bahwa fondasi anak ini sangat kokoh. Baginya untuk memiliki vitalitas darah yang begitu kuat dan juga mampu membuka 8 gerbang tersembunyi batin secara lengkap bukan karena esensi darah hati Kaisar tetapi karena pencapaiannya sendiri. Fakta bahwa esensi darah hati Kaisar memilihnya merupakan bukti bakatnya yang luar biasa. Kemanapun dia pergi di alam ilahi, dia tetap harus menjadi jenius kelas 1. Naga hitam tidak dapat memperkirakan seperti apa kekuatan tempur Lin Ming yang sebenarnya. Dia hanya bisa berspekulasi beberapa petunjuk melalui Yayasan Lin Ming. Mengklasifikasikannya sebagai salah satu jenius terbaik di alam ilahi sudah merupakan penilaian yang sangat tinggi. Berbicara tentang ini, naga hitam menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, ketika Primordius meninggalkan warisannya di masa lalu, kesulitan yang dia tetapkan untuk mewarisinya terlalu tinggi. Untuk mewarisinya sepenuhnya adalah hal yang hampir mustahil. Primordius terlalu ketat, apa yang dia cari adalah kesempurnaan, dan bahkan di alam rendahan, ujian yang dia tinggalkan untuk warisannya terlalu sulit. Jika tidak ada yang mampu mewarisinya, lalu apa gunanya? Saat naga hitam menghela nafas dengan emosi, Lin Ming sudah melangkah ke gerbang ruang dan waktu. Ketika Lin Ming melewati gerbang ruang dan waktu, dia merasakan langkahnya tiba-tiba tenggelam, seolah-olah ada sesuatu yang sangat berat menekan tubuhnya. Dia ditempatkan di aula besar yang lebarnya ribuan kaki. Aula itu sangat luas, dipenuhi keheningan yang mematikan. Pada saat ini, Mo Eversnow juga tiba tepat di samping Lin Ming. Aula ini adalah, Mo Eversnow merasa setelah memasuki aula ini, ada penindasan yang luar biasa pada dirinya. Penindasan ini bukan bersifat psikologis, tetapi berasal dari penindasan terhadap dunia batin dan lautan spiritual seseorang. Sepertinya ada kekuatan tak terlihat di aula ini, menekan revolusi energi dalam tubuh, menekan aliran darah melalui pembuluh darah, dan bahkan menekan pikiran dan lautan spiritual seseorang. Anehnya, tekanan ini membuat seseorang merasa tidak nyaman. Ini adalah energi nenek moyang sejati. Lin Ming tiba-tiba berkata, tekanan berat ini terbentuk dari energi sang nenek. Di aula ini, ada secerca energi nenek moyang yang sangat samar. Ini bukanlah energi nenek moyang yang dasar, tetapi energi nenek moyang yang sebenarnya. Bab 1378, menderita dalam keheningan. Energi nenek moyang terbentuk pada awal mula alam semesta, bentuk terkondensasi dari semua materi yang ada. Itu mirip dengan lubang hitam di mana segumpal energi nenek moyang sama beratnya dengan bintang. Sekarang, di dalam ruang tempat Lin Ming dan Mo Eversnow berada, ada segumpal energi nenek moyang yang melayang. Gumpalan energi nenek moyang ini mirip dengan lubang hitam yang menyerap semua materi dan energi, termasuk bahkan cahaya. Jadi, ketika cahaya menyinari energi nenek moyang ini, cahaya itu tidak akan dipantulkan sama sekali, jadi tidak ada yang bisa melihatnya. Tapi, keberadaannya bisa dirasakan dengan jelas. Karena bobotnya yang mengerikan, kehadirannya saja sudah cukup untuk memberikan tekanan ke segala arah pada tubuh, jiwa, dan dunia batin seseorang. Ini adalah tanah kuno yang ditinggalkan Empyrean Primordius di masa lalu. Saat Lin Ming berdiri di aula ini, bahkan jika dia bernapas secara normal, itu masih akan menghabiskan banyak energi. Dia bisa merasakan aura hukum Grand Mist yang sangat kaya dan mendalam memenuhi aula ini. Aura semacam ini hanya mungkin ditinggalkan oleh Empyrean Primordius. Lin Ming merasa sulit membayangkan batas apa yang dicapai Empyrean Primordius di masa lalu. Dengan kekuatannya sendiri, dia berhadapan dengan beberapa Master Empyrean yang ekstrim. Meskipun dia akhirnya terluka dan binasa, kemungkinan besar tidak ada satupun dari orang-orang yang menantangnya yang memiliki akhir yang bahagia. Dengan demikian, dapat dihitung bahwa Empyrean Primordius mungkin telah menyentuh batas ketuhanan sejati. Di tengah aula ada sebuah altar. Di atas altar tergantung sebuah lonceng perunggu raksasa yang tampak kuno. Lonceng perunggu kuno ini tingginya ratusan kaki, mampu memuat sebuah istana di dalam interiornya. Di atas bel ini, ada 2 kata yang ditulis dalam bahasa alam ilahi, Primordius Bell. Lonceng Primordius. Ini seharusnya menjadi senjata suci yang digunakan Empyrean Primordius di masa lalu. Lin Ming bisa merasakan aura yang dalam dan tak terbatas melayang dari lonceng perunggu kuno ini, persis sama dengan aura di aula. Di tengah altar juga terdapat gerbang batu. Gerbang ini tingginya 100 kaki dan memancarkan suasana liar dan primitif. Jelas sekali bahwa gerbang batu ini juga merupakan karya Empyrean Primordius. Lin Ming berbalik ke arah lonceng Primordius dan gerbang batu, membungkuk dalam-dalam. Sebagai seorang seniman bela diri, dia bisa tidak menghormati langit, dia bisa tidak menghormati bumi, tapi dia tidak bisa tidak menghormati orang yang berani dan berharga. Seorang seniman bela diri adalah eksistensi yang menentang kehendak langit sejak awal. Seorang seniman bela diri adalah seseorang yang menggunakan hukum Dao surgawi dan menolak kekuatan kesengsaraan surgawi. Langit dan bumi harus mereka taklukkan,
jadi mengapa seniman bela diri harus kagum pada mereka? Namun, para pionir seni bela diri ini membuka jalan dao besar bagi semua orang di belakang mereka. Tanpa seniman bela diri ini, tidak akan ada warisan dan karenanya tidak ada seniman bela diri. Jadi, penting untuk menghormati dan menghormati mereka. Setelah Lin Ming membungkuk, dia menemukan batu giok abu-abu tergelincir di atas altar. Dia dengan hati-hati mengambil slip batu giok dan membersihkan debu bertahun-tahun, menyelidikinya dengan akal sehatnya. Hanya ada beberapa kata di dalamnya. Bagi yang memasuki istana Primordius, berlututlah di tengah altar dan gunakan ketulusan hati untuk merasakan gerbang Primordius hingga tanggal dibukanya gerbang tersebut. Jalan seni bela diri menentang langit, dan meskipun Anda harus berdiri bangga dan tinggi di dunia ini, Anda tetap harus tega menderita dalam diam, melewati berlapis-lapis kesulitan hingga Anda mencapai puncak seni bela diri. Berlutut di tengah altar dan rasakan gerbang Primordius dengan ketulusan hatinya. Lin Ming awalnya berpikir bahwa ujian yang dibuat oleh Empyrean Primordius harusnya mirip dengan pertempuran, tapi dia tidak berpikir bahwa ujian pertama adalah menderita dengan sabar dan diam-diam, itu adalah ujian wataknya. Primordius Senior seharusnya memperhitungkan bahwa calon penerus yang bisa tiba di sini pastilah seorang yang sangat jenius di generasinya, dan mungkin orang yang sombong dan terlalu sombong. Ujian ini bukan untuk menjadi penghalang, tapi untuk mempertajam kemauan. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia melangkah ke altar dan berlutut. Dan pada saat ini, dengan suara gemuruh yang keras, lonceng perunggu kuno raksasa yang tergantung di atas altar perlahan jatuh, segera menutupi Lin Ming di dalamnya. Lin Ming berlutut di tanah sama seperti sebelumnya, membiarkan Primordius Bell jatuh. Dentang. Dengan suara keras, altar tiba-tiba bergetar. Seperti ini, Lin Ming, bersama dengan gerbang Primordius, tercakup dalam Primordius Bell. Pada saat Primordius Bell jatuh di atasnya, Lin Ming bisa merasakan tekanan mengerikan jatuh ke tubuhnya. Ini adalah energi nenek moyang. Terkandung dalam Primordius Bell adalah sejumlah besar energi nenek moyang. Meskipun energi nenek moyang ini tidak secara langsung menekan tubuh Lin Ming, keberadaannya masih menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat berat. Jika bukan karena Primordius Bell dengan kuat menstabilkan ruang ini, kekosongan di dalam sini akan runtuh karena beratnya energi sang nenek. Sekarang, Lin Ming akhirnya tahu apa yang dimaksud Empyrean Primordius ketika dia menulis penderitaan dalam diam. Itu berarti tercakup dalam ruang Primordius Bell di mana tekanannya mencapai tingkat yang luar biasa. Lin Ming merasakan seluruh kerangkanya berderit di bawah tekanan ini. Jika seniman bela diri Laut Ilahi yang terlambat berdiri di sini, tekanannya akan menghancurkan mereka menjadi potongan daging. Lin Ming memanggil esensi sejatinya, seluruh tubuhnya berputar dengan energi. Dia dengan kuat menahan tekanan ini dengan tubuh tangguh dan esensi sejatinya. Fondasinya dalam dan tubuhnya kuat. Menahan tekanan seperti ini bukanlah apa-apa. Seperti ini, dia berlutut di altar selama 2 bulan penuh. Di dalam Primordius Bell tidak ada apapun selain kegelapan. Hanya gerbang Primordius di depan Lin Ming yang memancarkan cahaya berkilauan samar. 2 bulan kemudian, Lin Ming menemukan bahwa tekanan di dalam Primordius Bell mulai meningkat secara bertahap. Setelah 10 hari berikutnya, tekanan meningkat hingga tingkat yang mengerikan. Hantu pohon dewa sesat muncul dari sela-sela alisnya, menutupi langit dan tertanam di belakangnya. Dengan mengandalkan pohon dewa sesat, Lin Ming mampu menahan tekanan yang meningkat, akhirnya membuatnya sedikit rileks. Sudah 2,5 bulan, Lin Ming diam-diam memperkirakan waktu yang telah berlalu. Fondasinya sangat dalam, bahkan saat dia mengendalikan pernapasannya di bawah tekanan berat ini, dia mampu menyerap energi asal langit dan bumi di sekitar dirinya untuk mempertahankan konsumsi esensi sejatinya. Tapi segera setelah itu, tekanan terus bertambah kuat dan kuat, Lin Ming dapat dengan mudah bertahan 8 hingga 10 hari lagi, namun seiring berjalannya waktu, seperti selusin atau bahkan 20 hari lebih, dia pasti akan melelahkan dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya akan tertekan hingga mencapai titik rasa sakit yang tak terbayangkan dan sejumlah besar esensi sejati yang harus dia konsumsi akan menjadi hal yang konyol. Ini adalah ujian besar bagi seniman bela diri manapun yang berlutut di sini. Jika bukan karena tubuh fananya yang kuat, fondasinya yang kokoh, kemampuannya menanggung penderitaan, dan hati seni bela diri yang teguh dan pantang menyerah, mustahil untuk melanjutkannya. Tidak heran Empyrean Primordius melakukan tes seperti itu. Jika kemauan seseorang tidak kuat, mereka mungkin mengalami gangguan mental dalam lingkungan seperti itu. Manusia takut pada kegelapan dan juga takut sendirian. Jika manusia terjebak di dalam ruangan kecil yang gelap gulita selama 3 hari, mereka akan mulai menjadi gila, bahkan jika mereka punya makanan dan air. Jika mereka dikurung selama sebulan, kemungkinan besar mereka akan mengalami masalah mental bahkan setelah mereka pergi. Dalam aspek itu, seniman bela diri jauh lebih baik. Meski begitu, terkurung dalam ruang gelap yang tak terhindarkan, hari demi hari sambil menahan tekanan yang sangat besar, penderitaan seperti ini bisa dibayangkan. Selama 3 bulan ini, gerbang Primordius tetap diam sepanjang waktu, seolah-olah tidak ada niat untuk dibuka sama sekali. Tekanannya masih meningkat, bahkan pada level ini, gerbang Primordius sepertinya masih belum terbuka sama sekali. Ujian semacam ini benar-benar dapat membuat seseorang berada di ambang keputusasaan. Lin Ming sudah menjadi jenius nomor 1 di alam ilahi. Baginya untuk bertahan dalam ujian Empyrean Primordius relatif mudah. Jika itu adalah seorang jenius biasa, mereka pasti sudah kehabisan tenaga seperti lampu yang mati sekarang.
Namun dalam situasi yang melelahkan itu, seseorang akan memiliki secercah harapan bahkan jika gerbang Primordius bergerak sedikit saja. Tapi sekarang, masih belum ada tanda-tanda akan terjadi sesuatu atau petunjuk kapan sesuatu akan terjadi. Hal ini membuat seseorang tenggelam dalam keputusasaan. Tes ini cukup sulit. Saat Lin Ming berpikir, pikirannya tiba-tiba bergerak. Ia menemukan bahwa di atas gerbang batu, pada waktu yang tidak diketahui, lapisan tipis pola dao mulai muncul, seperti riak air. Lin Ming dapat dengan jelas mengingat bahwa ketika dia pertama kali berlutut di depan gerbang batu ini, tidak ada pola dao sama sekali. Meskipun gerbang batu itu sangat misterius dan memiliki aura dao agung, kekuatan hukum ini terkubur jauh di dalamnya, tanpa ada cara untuk mengeluarkannya. Dengan kemampuan Lin Ming saat ini, keinginan untuk menghancurkan gerbang batu untuk memahami hukum dao besar yang ditinggalkan Empyrean Primordius hanyalah ocehan orang gila. Tapi sekarang, jejak-jejak ini mulai muncul, menampakkan diri di hadapan Lin Ming. Jejak ini mirip dengan batu kekacauan yang pernah dilihat Lin Ming sebelumnya, tapi setidaknya 10.000 kali lebih dalam dari apa yang dia alami di masa lalu. Batu kekacauan juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Beberapa batu kekacauan terbentuk kemudian di alam semesta, setelah 5 elemen berevolusi. Saat ini, hanya ada sedikit energi kekacauan primal yang tersisa di alam semesta. Terlebih lagi, batu-batu itu mungkin hanya batu biasa di alam semesta. Mustahil bagi batu-batu seperti itu untuk menahan pencatatan terlalu banyak hukum kekacauan, jika tidak maka batu-batu itu akan hancur begitu saja. Namun, ada beberapa batu yang terbentuk pada awal terbentuknya alam semesta, ketika energi primal chaos masih ada di mana-mana. Selain itu, jenis batu kekacauan ini secara alami merupakan harta karun langit dan bumi, tingkat keindahan hukum yang terekam di dalamnya berbeda seperti langit dan lumpur antara batu-batu kekacauan ini dan batu-batu kekacauan biasa. Dan saat ini, gerbang Primordius yang dibuat oleh Empyrean Primordius terbuat dari batu keos peringkat atas semacam ini. Balok batu keos raksasa setinggi 100 kaki ini mengandung kekuatan hukum primal keos yang tak ternilai harganya. Lin Ming sangat gembira. Dia ingin mempelajari dan melihat jejak-jejak ini. Dalam hal persepsi, Lin Ming tidak kehilangan siapapun di batasnya. Terlebih lagi, dia pernah merasakan batu kekacauan sebelumnya, jadi sudah biasa baginya untuk melakukannya lagi. Namun, Lin Ming meremehkan betapa misteriusnya jejak dao besar di gerbang Primordius sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, jejak gerbang Primordius menjadi semakin jelas. Ada banyak kebenaran mistis yang terkandung di dalamnya, cukup sehingga membuat Lin Ming kewalahan. Beberapa kebenaran tidak sepenuhnya dipahami, tetapi pada saat yang sama kebenaran itu muncul ke permukaan pikirannya, dia merasa sulit untuk mencernanya selama beberapa waktu. Dan tekanannya menjadi semakin berat. Pada bulan keempat, ruangan itu sepertinya dipenuhi dengan energi nenek moyang yang semakin banyak. Ruang di sekitar Lin Ming terkompresi sedemikian rupa sehingga rasanya tubuhnya akan runtuh setiap saat. Meskipun Lin Ming bisa memutar esensi sejatinya dan dengan kuat menolak tekanan ini jelas bukan rencana jangka panjang. Ketika tekanan meningkat, tidak peduli seberapa dalam fondasi Lin Ming, dia akan mulai kehilangan kekuatan sampai tubuhnya akhirnya menyerah. Lin Ming sangat yakin bahwa di antara orang-orang seusianya, dalam hal bakat, landasan, kekuatan tubuh, dan kemampuan menahan rasa sakit, dia bisa disebut nomor 1. Bahkan jika dia tidak bisa lulus ujian ini maka ujian ini tidak ditujukan untuk para jenius laut ilahi. Menutup matanya, Lin Ming dengan hati-hati merasakan aliran energi nenek di sekelilingnya. Dia samar-samar menemukan bahwa ada beberapa aturan yang mengaturnya. Di hari-hari terakhir ini saat dia melihat batu kekacauan, Lin Ming telah menyadari lebih banyak hal. Dan hal-hal yang dia sadari ini dapat digunakan untuk mengungkap hukum Grand Mist di dalam Primordius Bell. Jadi begitu, aku mengerti sekarang. Empyrean Primordius meninggalkan kekuatan hukum Grand Mist di dalam Primordius Bell untuk bertindak sebagai ujian bagi seniman bela diri untuk memahami batu kekacauan. Jika pemahaman seseorang kurang, mereka tidak akan mampu menahan tekanan yang meningkat dan akan dikalahkan. Setelah menyadari hal ini, Lin Ming tiba-tiba tercerahkan. Kekagumannya terhadap Empyrean Primordius juga semakin dalam. Sungguh menakjubkan bahwa dia bisa merancang uji coba peleburan seperti itu dengan menggunakan pemahamannya sendiri tentang Grand Mist Heavenly Dao. Bab 1379, 3 tahun. Dalam percobaan peleburan Empyrean Primordius, jika kekuatan seseorang kurang, mereka tidak akan mampu menahan tekanan besar dan akan tersingkir. Jika kemauan dan ketekunan seseorang tidak mencukupi, mereka tidak akan mampu menahan keputusasaan yang melemahkan yang menyertai tekanan ini, membuat mereka tidak dapat bertahan sampai jejak dao besar mulai muncul. Jika kemauan seseorang mencukupi, namun persepsinya tidak cukup, mereka tidak akan mampu memahami misteri batu kekacauan, apalagi menggunakan kekuatan hukum yang terkandung di dalam batu kekacauan untuk menahan tekanan dari lonceng Primordius. Jika seseorang ingin lulus ujian ini, kekuatan, kemauan, dan persepsi semuanya diperlukan. Waktu berlalu hari demi hari. Lin Ming tidak merasakan berlalunya waktu saat ia terus-menerus meningkatkan pemahamannya, menyempurnakan pemahamannya dari waktu ke waktu. Meski begitu, selama ini, tekanan di dalam Primordius Bell semakin besar setiap harinya. Tapi, dampak energi nenek moyang diselesaikan oleh pemahaman Lin Ming tentang gerbang Primordius. Dalam proses perjuangan tanpa akhir ini, pemahaman Lin Ming terhadap hukum kekacauan semakin dalam. Kemudian, setengah tahun berlalu. Di luar istana Primordius,
Kedua lelaki tua kurus itu menunggu selama setengah tahun tanpa mengambil satu langkah pun. Setengah tahun. Apa yang dikatakan Lord Dragon Sovereign benar, Lin Ming ini benar-benar mampu bertahan selama setengah tahun. Sepertinya dia akan bisa tinggal lebih lama lagi. Sesuai dengan ujian yang ditetapkan oleh guru terhormat di masa lalu, 3 bulan terakhir sudah cukup untuk memasuki sekte tersebut. Selama setengah tahun, itu dianggap hasil yang luar biasa. Saya tidak tahu apa situasi Lin Ming di dalam Primordius Bell. Tidak mungkin bagi kami untuk menyelidiki apa yang terjadi di dalam. Ujian yang ditinggalkan Empyrean Primordius di masa lalu sangat keras dalam persyaratannya, tetapi ingin mewarisi sebagian dari warisannya tidaklah sulit. Namun, untuk mendapatkan warisannya dengan sempurna, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Ini bukan karena Empyrean Primordius sengaja mempersulit orang lain, tapi karena persyaratan untuk mengembangkan niat bela diri Primordius sangat tinggi. Bergantung pada tingkat penyelesaiannya, Empyrean Primordius bermaksud untuk menurunkan tingkat niat bela diri Primordius yang sesuai. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk lulus ujian, maka memberikan mereka bagian warisan yang lebih besar tidak ada gunanya. Setengah tahun telah berlalu dan setengah tahun lagi seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, setelah 1 tahun, ada punggung bukit lain yang lebih besar. Seberapa jauh Lin Ming dapat terus maju akan bergantung pada nasib baik dan kemampuannya. Saat kedua lelaki tua itu berbicara, suara berat penguasa naga bergema keluar. 1 tahun berlalu, seperti yang dinyatakan. Pada hari ini, Primordius Bell yang menutupi Lin Ming mulai sedikit bergetar. Getaran semacam ini menyebabkan energi sang nenek bergejolak. Ditempatkan di dalamnya, Lin Ming bisa merasakan gelombang energi nenek di sekelilingnya. Tekanannya tiba-tiba meningkat. Awalnya, energi nenek moyang dengan santainya ada di kehampaan di sekitar Lin Ming, itu tidak benar-benar menekan tubuhnya. Tapi sekarang berbeda. Energi nenek moyang ini mulai melonjak menuju tubuh Lin Ming seperti air pasang, berdampak padanya dan menyebabkan daging dan darahnya hampir pecah. Kakak, suara retak samar terdengar dari lutut Lin Ming, hampir hancur karena tekanan. Bahkan lautan spiritual Lin Ming mulai dilanda badai besar. Pikiran Lin Ming bergerak, semangat pertarungan sang nenek melolong, secara langsung menekan badai di lautan spiritualnya. Sementara itu, dari belakang Lin Ming, sebuah manik hitam perlahan bangkit, naik di atas kepala Lin Ming dan perlahan berputar. Ini adalah benih lubang hitam yang dibudidayakan Lin Ming. Sebuah lubang hitam memiliki sifat serupa dengan energi nenek moyang. Keduanya mencapai tingkat yang sangat berat dan mampu menyerap semua materi. Dengan penindasan benih lubang hitam, tekanan di sekitar Lin Ming menurun drastis. Tapi pada saat yang sama, konsumsi kekuatan Lin Ming meningkat secara besar-besaran. Jejak di gerbang Primordius telah berubah lagi. Mata Lin Ming bersinar. Dia menemukan bahwa di gerbang Primordius, kata-kata dan rumus manual metode budidaya muncul, diikuti oleh gambar. Gambar-gambar ini mengilustrasikan berbagai pose, setiap pose mengandung pesona Dao Agung, dengan hukum yang beredar di sekelilingnya. Ini adalah warisan seni bela diri Empyrean Primordius. Setelah 1 tahun, gerbang Primordius tidak hanya menunjukkan Grand Miss Heavenly Dao, tetapi telah berevolusi menjadi warisan seni bela diri dari Empyrean Primordius. Lin Ming meredam kegembiraan di dalam hatinya, dengan tidak sabar mencari kemanapun dia bisa. Ingatannya telah lama mencapai tingkat yang mengerikan dan dia bisa menghafal setiap gambar yang muncul hanya dalam beberapa saat. Dan di antara gambar-gambar ini terdapat segala macam rune yang rumit, formula segel yang panjang, mantra hati, segala macam gerakan yang luar biasa, dan banyak hal lainnya. Meski begitu, Lin Ming bisa langsung mengingat semua hal ini, tidak pernah melupakannya dalam hidupnya. Bukan hanya itu, tapi hati Lin Ming membentuk pemahaman awal tentang semua ini yang perlahan akan disempurnakan seiring berjalannya waktu. Tanpa sadar, Lin Ming telah memasuki kondisi pencerahan tiba-tiba, dan itu adalah periode yang sangat lama. Keadaan seperti ini hanya bisa ditemui melalui suatu kebetulan. Gambar demi gambar muncul. Niat bela diri Primordius adalah seni bela diri yang benar-benar komprehensif. Lin Ming melihat bunga teratai merah darah mulai mekar di atas gerbang Primordius. Bunga teratai merah itu mengandung segala macam misteri, membuat seseorang tenggelam dalam keindahannya yang mempesona. Di atas bunga teratai merah ada hantu iblis surgawi dan dewa surgawi. Dan di antara mereka, ada manusia purba. Ini adalah niat bela diri Primordius yang lengkap, dengan iblis surgawi, dewa surgawi, dan manusia surgawi digabungkan menjadi satu. Sebelumnya, apa yang Lin Ming kembangkan hanyalah niat bela diri iblis surgawi. Sebenarnya, gerbang Primordius adalah batu giok dari niat bela diri Primordius. Dengan menggunakan metode yang menakjubkan dan luar biasa, dia telah mengukir esensi niat bela diri Primordius yang mewakili seluruh studi seni bela diri dalam hidupnya ke dalam batu kekacauan tingkat atas ini. Metode semacam ini sungguh patut dipuji. Hanya Empyrean Primordius, yang pencapaiannya dalam Grand Miss Heavenly Dao telah mencapai puncak, yang dapat menggunakan metode luar biasa seperti itu. Pelatihan berlalu tanpa mengenal waktu. Ditempatkan di dalam Primordius Bell, Lin Ming tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Satu-satunya bukti berlalunya waktu adalah tekanan energi nenek moyang yang terus meningkat di dalam Primordius Bell. Namun, Lin Ming sendiri terus menguat. Pemahamannya tentang Grand Miss Heavenly Dao juga semakin dalam. Tidak peduli seberapa besar tekanan energi nenek moyang meningkat, Lin Ming seperti gunung kuno, khusyuk dan tak tergoyahkan.
Di atas kepala Lin Ming, benih lubang hitam terus berputar seperti sebelumnya. Di belakangnya, bayangan pohon dewa sesat terlihat samar-samar. Lin Ming memiliki keinginan kuat untuk mempelajari semua warisan yang ditinggalkan oleh Empyrean Primordius. Dia tidak mengetahui tahun-tahun yang telah berlalu dan dia juga tidak peduli dengan kelelahan. Tanpa disadari, budidayanya telah mencapai laut ilahi yang sangat terlambat. Dia membuat langkah besar menuju dunia transformasi ilahi. Lautan ilahi, transformasi ilahi, penguasa ilahi, masing-masing batas hanya memiliki 3 batas kecil. Jika digabungkan, keduanya dianggap sebagai 9 pergeseran ilahi. Lin Ming memasuki kondisi sepenuhnya terserap. Tanpa menyadarinya, energi nenek moyang di dalam Primordius Bell telah mencapai puncaknya. Seperti ini, setiap inci ruang di dalam Primordius Bell dipenuhi dengan beban yang lebih mengerikan daripada gunung setinggi 100.000 kaki. Ini seperti manusia biasa yang dibenamkan di bawah 100.000 kaki air raksa, tekanan yang harus mereka tanggung bisa dibayangkan. Bahkan jika Lin Ming memiliki penindasan ganda terhadap pohon dewa sesat dan benih lubang hitam, dan dia juga menjadi semakin terampil dalam Grand Mist Heavenly Dao, tubuhnya mulai perlahan retak di bawah tekanan raksasa ini. Aliran darah segar mulai keluar dari seluruh tubuhnya. Merasa tubuhnya pecah, Lin Ming tidak memiliki perubahan ekspresi. Energi nenek moyang adalah dasar sebenarnya dari niat bela diri Primordius. Karena itu telah menghancurkan tubuhku, itu mungkin juga benar-benar masuk ke tubuhku. Pada saat itu, Lin Ming membuat langkah gila. Dia memasukkan sedikit energi nenek ke dalam tubuhnya dan menyegelnya di dalam dirinya. Materi yang berat telah menimbulkan tekanan yang sangat besar pada tubuh seseorang jika berada di luar. Setelah memasuki tubuh, kekuatan penghancurnya akan meningkat 100 kali lipat. Jika manusia melakukan bunuh diri dengan menelan emas, mereka akan mati karena emas itu terlalu berat, mereka tidak akan mampu mencernanya dan pada akhirnya akan menembus lapisan perut mereka. Jika bukan karena pemahaman Lin Ming tentang Grand Mist Heavenly Dao yang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dia tidak akan pernah berani menyerap sedikit pun energi Grand Mist. Di bawah kendali pikiran Lin Ming, dia perlahan-lahan membawa gumpalan energi nenek ke dalam tubuhnya. Saat energi nenek moyang memasuki tubuhnya, dia merasa seolah-olah meridian dan pembuluh darahnya telah hancur rata. Bagaimana mungkin darah dan daging seseorang bisa menahan beban energi nenek moyang yang sangat besar? Energi nenek moyang mengalir melalui setiap inci meridian Lin Ming, menghancurkan tubuhnya. Dia tidak peduli dengan rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya, malah memfokuskan setiap pikirannya untuk memutar hukum nenek dan menyempurnakan energi nenek. Hanya ketika Lin Ming mengkonsumsi terlalu banyak energi di tubuhnya barulah dia melambat untuk memulihkan kekuatannya yang hilang, terus menyempurnakan energi nenek setelahnya. Prosesnya sangat lambat, tetapi, setiap kali dia mengumpulkan sedikit energi sang nenek, tekanan pada dirinya akan berkurang. Dengan seperti ini, dia bisa terus menyempurnakannya lebih cepat. Kerja keras pada akhirnya tidak mengecewakan mereka yang berusaha. Setelah lebih dari selusin hari, Lin Ming akhirnya benar-benar menyempurnakan gumpalan energi nenek moyang yang pertama. Energi nenek moyang adalah salah satu dari 3 sumber utama alam semesta. Sekarang, Lin Ming akhirnya mendapatkannya. Pada saat itu, Lin Ming sangat bersemangat. Mulai hari ini, ruang neneknya tidak lagi diisi dengan energi nenek moyang dasar melainkan energi nenek moyang sejati. Perbedaan antara ruang nenek dengan energi nenek dan ruang nenek tanpa energi nenek lebih besar dibandingkan perbedaan antara awan dan lumpur. Bahkan seseorang seperti Lin Ming, yang ahli dalam hukum nenek, harus menahan sejumlah besar tekanan dari energi nenek dalam setiap inci ruang nenek. Jika itu orang lain, maka efeknya bisa dibayangkan. Begitu musuh memasuki ruang sang nenek, mereka akan memasuki domain absolut yang berada dalam kendali Lin Ming. Jika mereka ingin menahan tekanan ini, mustahil bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan tempur lebih jauh. Lin Ming menekan kegembiraan liar di hatinya. Setelah dia perlahan-lahan memulihkan sebagian dari esensi sejatinya yang terpakai, dia mulai secara bertahap menyerap gumpalan energi nenek yang kedua. Setiap gumpalan energi nenek moyang yang dimurnikan membutuhkan usaha, rasa sakit, kesabaran, dan kemauan yang luar biasa. Sepertinya Lin Ming tersesat di bawah mantra, tidak menyadari kelelahan saat dia terus menyempurnakan. Baginya, waktu telah kehilangan makna. Lin Ming tidak ingat berapa lama waktu berlalu, hanya berapa banyak gumpalan energi nenek yang disempurnakannya. Menahan rasa sakit luar biasa yang disebabkan oleh tekanan Primordius Bell juga dilupakan olehnya. Dia perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan tekanan berat yang dibawa oleh energi sang nenek, bahkan sedikit menikmatinya. Setiap gumpalan energi nenek moyang ditekan hingga tingkat serendah mungkin. Meski begitu, dengan begitu banyak gumpalan yang berkumpul, itu masih cukup besar. 3 tahun. Di luar istana Primordius, 2 murid Empyrean Primordius, serta penguasa naga, dapat mengingat dengan jelas berapa lama waktu telah berlalu sejak Lin Ming memasuki istana Primordius. Setelah 1 tahun berlalu, setiap hari menambah titik kebahagiaan di hati mereka. Dan sekarang, 3 tahun penuh telah berlalu. Tampaknya warisan guru yang terhormat akhirnya menemukan penerus yang layak. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu menghela nafas dengan emosi, tidak mampu menahan aliran air mata panas yang mengalir di matanya. Karena alasan fisik, mereka hanya bisa tinggal di abis iblis abadi tanpa ada harapan untuk pergi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa warisan Primordius mereka pada akhirnya akan muncul kembali di masyarakat. Bab 1380, Jejak Manik Setan.
Lin Ming tinggal di Istana Primordius selama 3 tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh penguasa naga. Faktanya, ketika Empyrean Primordius meninggalkan ujian ini, niat awalnya adalah agar seorang seniman bela diri menahan tekanan besar energi nenek, memungkinkan mereka untuk berlatih dalam niat bela diri Primordius saat mereka merasakan Grand Mist Surgawi Dao dan membuka Primordius Gerbang. Namun untuk kecepatan latihan, itu semua bergantung pada persepsi seorang seniman bela diri. Awalnya, naga hitam dan kedua lelaki tua itu sama-sama percaya bahwa jika seseorang dapat terus bertahan dalam ujian Empyrean Primordius, maka selama mereka bertahan selama 2 tahun di dalamnya, mereka hampir dapat membuka gerbang Primordius sepenuhnya. Tapi sekarang, Lin Ming telah tinggal di sana selama 3 tahun. Alasan untuk jangka waktu yang lama ini adalah Lin Ming sedang menyempurnakan energi nenek moyang. Dia menggunakan 1 tahun 3 bulan untuk menyerap 30 gumpalan energi nenek moyang. Sekarang, ditempatkan di dalam Primordius Bell, Lin Ming tidak lagi merasakan bahwa tekanan besar energi nenek moyang pada tubuhnya menyakitkan. Sebaliknya, karena dia terus menuangkan energi nenek ke dalam tubuhnya, dia malah merasa dirinya terisi dengan kekuatan yang kuat. Akhirnya, Lin Ming telah mencapai batas kemampuan tubuhnya untuk menyerap energi nenek. Lin Ming mengendalikan nafasnya dan mengumpulkan 30 gumpalan nenek itu ke dalam arus yang bergelombang, menggunakannya sekali lagi untuk menyerang ambang kehidupan dan kematian di lautan spiritualnya. Ambang batas kehidupan dan kematian yang sudah terbuka semakin terbuka ketika dampak dahsyat ini menghantamnya. Lin Ming bergetar, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak yang eksplosif saat kekuatan yang tak terlukiskan muncul dari dalam tubuhnya, seolah-olah naga sejati sedang bangkit di dalam dirinya. Kekuatan ini secara sembarangan mengalir keluar, menabrak Primordius Bell. Dengan suara bergema yang keras, Primordius Bell dibunyikan. Suara dering merdu bergema di dalam Istana Primordius. Dunia terpisah tempat Istana Primordius berada tidak dapat menahan suara dering ini. Itu bergema, melewati jurang iblis abadi, seperti irama panjang dao besar yang ditransmisikan melalui zaman kuno, melewati dari ketiadaan, menembus kehampaan dan bergema di seluruh langit. Pada saat ini, bahkan di luar abis iblis abadi, banyak seniman bela diri dari benua iblis suci dapat mendengar dering ini bergema di antara langit dan bumi. 12 menara pencakar langit dari Stepa Pembantaian Darah, Master Menara dan pemimpin tertinggi, dan semua jenius yang datang untuk berpetualang, mendengar suara yang luar biasa ini. Suara bel yang bergema ini memekakkan telinga, membuat jiwa bergetar seolah-olah itu adalah kehendak ilahi dari surga. Apakah itu Master Stepa? Karena Master Menara Polaris, 11 Master Menara lainnya telah mengetahui berita bahwa Lin Ming, Master Stepa sejati, telah kembali. Apa yang sedang dilakukan Guru Stepa? Dering itu datang dari bawah tanah. Itu mungkin dari abis iblis abadi. Bagi para seniman bela diri dari benua iblis suci, jurang iblis abadi adalah zona terlarang kehidupan mutlak. Bahkan ketika penguasa nomor 1 dari benua iblis suci memasuki jurang iblis abadi di masa lalu, mereka masih mati. Selain itu, abis iblis abadi sekarang dalam kondisi meletus. Ketika Tower Masters of the Blood Slater Steppes menyadari hal ini, mereka terkejut, pikiran mereka langsung dipenuhi rasa kagum. Dan di luar Blood Slater Steppes, orang-orang juga mendengar dering harmonis yang berasal dari Blood Slater Steppes. Benar-benar tidak diketahui apa itu. Suara ini bergema beberapa ratus ribu bahkan jutaan mil jauhnya. Di seluruh area, suara ini bergema. Ini pastinya sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh tangan manusia. Suara macam apa ini? Mungkinkah ini suara yang datang dari alam ilahi yang legendaris? Di bawah baptisan suara ini, jiwa setiap orang merasa kagum dan tunduk, perasaan hormat memenuhi hati mereka. Beberapa manusia bahkan mengira dewa telah datang sehingga mereka jatuh ke tanah untuk beribadah. Hanya Jenderal Wei dari Kerajaan Ilahi Swiftcloud yang mampu membentuk beberapa asosiasi samar. Bertahun-tahun yang lalu, dia membawa seorang pemuda misterius ke Blood Slater Steppes. Pemuda itu, dengan kekuatannya sendiri, telah langsung mengalahkan barisan pertempuran yang dibentuk oleh selusin Master Laut Ilahi. Dan, mendiang para Master Laut Ilahi ini masing-masing memiliki kemampuan untuk dengan mudah mengalahkan penguasa ilahi dari Kerajaan Ilahi Swiftcloud. Dering keras ini jelas membuat khawatir anak muda itu. Dering konkordan ini terus bergema selama 1/4 jam penuh sebelum perlahan mereda. Lin Ming berdiri di dalam Istana Primordius. Di depannya, gerbang Primordius mulai bergetar hebat. Gemuruh. Guncangan gerbang Primordius menjadi semakin hebat. Sejumlah besar debu terguncang ke lantai. Gerbang itu akhirnya terbuka sepenuhnya. Saat gerbang Primordius dibuka, aura Grand Mist Great Dao yang tak terlukiskan melonjak keluar, membaptis seluruh tubuh Lin Ming. Saat aura dao besar ini membaptisnya, Lin Ming merasa dirinya dipenuhi dengan kejelasan. Semua kekuatan di dalam tubuhnya berkumpul, memperluas dunia batinnya dengan liar. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah-olah telah mengalami perubahan yang luar biasa, seperti kupu-kupu yang terlepas dari kepompongnya. Dia tahu bahwa jika dia bisa menyelesaikan perubahan ini secara menyeluruh, dia akan berevolusi dari alam laut ilahi ke alam transformasi ilahi. Kunci transformasi ilahi adalah kata transformasi. Entah itu tubuh roh atau dunia batin seseorang, semuanya akan mengalami transformasi besar saat memasuki batas ini. Tapi sekarang, akumulasi Lin Ming masih sedikit kurang. Dia telah mengambil setengah langkah ke dunia transformasi ilahi, hanya sedikit jauh dari mengambil setengah langkah terakhir. Dia memfokuskan pikirannya,
melihat ke arah gerbang Primordius. Tersegel di dalam gerbang Primordius adalah ruang independen dalam radius 100 kaki. Ini adalah kuil batu kuno yang seluruhnya dilapisi dengan batu dewa abadi. Di tengah candi ini ada sebuah singgasana. Dan di singgasana ini, ada kerangka seseorang. Kerangka ini besar dan lebar. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang ini pastilah orang yang tinggi dan gagah sebelum mereka meninggal. Kerangka mereka bersinar seperti kristal, pola dao yang tak terhitung jumlahnya terukir di permukaan. Kerangka ini memancarkan aura yang luas dan mendalam. Ketika Lin Ming membuka gerbang Primordius dan aura nenek melonjak untuk membaptisnya, aura itu berasal dari kerangka ini. Saat Lin Ming berdiri di depan kerangka ini, dia bisa merasakan semua vitalitas darah di dalam tubuhnya sedikit beresonansi dengannya. Organ-organnya mulai bergetar dan darahnya mendidih seolah ingin keluar dari tubuhnya. Apakah ini kerangka Empyrean Primordius? Jika hanya tulang-tulang ini yang memiliki aura luar biasa yang bahkan mampu mempengaruhi vitalitas darah Lin Ming, maka mungkin hanya Empyrean Primordius yang bisa mencapai ini. Namun, dia segera berubah pikiran, menganggap ini luar biasa. Di manakah tubuh daging dan darah Empyrean Primordius? Kenapa hanya ada kerangka, tapi tidak ada daging dan darah? Setelah tetua tertinggi sistem pengumpulan esensi meninggal, tubuh mereka perlahan-lahan akan membusuk hingga yang tersisa hanyalah kerangka. Lin Ming tidak menganggap ini aneh, tapi Empyrean Primordius adalah seseorang yang berhasil membuka 9 bintang istana Dao dan telah membuat tubuh fananya mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Saat itu, ketika Empyrean Primordius mencabut jantung kaisarnya, jantung itu terus berdetak selama 100.000 tahun. Dalam 100.000 tahun ini, hati itu bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan sama sekali. Sebaliknya, ia mempertahankan vitalitas darahnya yang besar seperti lautan, terus berdetak selama 100.000 tahun. Tubuh menakutkan macam apa itu? Menurut pendapat Lin Ming, bahkan jika Empyrean Primordius tewas dalam pertempuran, jenazahnya harusnya abadi. Hanya ketika beberapa ratus juta tahun berlalu dan semua kekuatan yang terkandung dalam daging dan darah Empyrean Primordius benar-benar hilang, tubuhnya akhirnya mulai membusuk dan tulangnya perlahan menjadi rapuh dan hancur. Apakah ini benar-benar sisa-sisa Empyrean Primordius? Saat Lin Ming berdiri di depan tahta ini, dia bisa merasakan tekanan yang ditransmisikan dari kerangka dan melihat pola dao di atasnya. Hanya seorang Empyrean yang bisa memiliki begitu banyak pola dao yang mendalam dan mendalam pada kerangka mereka. Tapi aura luas yang secara bersamaan mengandung kekuatan Grand Mist Heavenly Dao membuat Lin Ming merasa bahwa selain Empyrean Primordius, tidak ada kandidat lain yang bisa dimiliki kerangka ini. Lapisan demi lapisan pertanyaan mengalir ke dalam hati Lin Ming. Mungkinkah Empyrean Primordius belum mati? Apakah ada misteri lain? Atau, mungkin musuh Empyrean Primordius terlalu kuat di masa lalu. Jika Empyrean Primordius terkena seni kutukan dewa itu, mungkinkah tubuhnya membusuk karena kutukan ini? Segala macam pemikiran melintas di benak Lin Ming, tapi dia masih tidak bisa menemukan penjelasan yang masuk akal untuk semua ini. Dia terus memandangi kerangka di atas tahta. Yang dia yakini adalah tidak peduli siapa kerangka ini sebelum mereka mati, mereka pastinya adalah karakter yang ekstrim. Lin Ming sangat membungkuk ke arah kerangka ini. Setelah membungkuk, Lin Ming mulai melihat sekeliling ruang batu. Di ruangan batu ini, selain singgasana dan kerangka ini, hanya ada meja batu. Ada platform batu giok berukuran 1 kaki persegi. Dan di atas platform batu giok ini ada kotak brokat sederhana. Yang membuat Lin Ming terperangah adalah bahan yang digunakan untuk membuat platform batu giok ini sebenarnya adalah 9 batu giok matahari. Meski ukurannya hanya 1 kaki persegi, nilai dari 9 batu giok matahari sebesar itu bisa dibayangkan. Namun kini, kekayaan tersebut hanya digunakan untuk membuat alas kotak brokat tersebut.